Jauh di dalam Dungeon yang berbahaya, seekor monster Cyclops yang menakutkan mengeluarkan raungan mengerikan yang menggema di dinding-dinding gua. Menjulang tinggi di atas medan perang, makhluk besar itu berdiri dengan mengancam di atas kelompok penjelajah wanita yang terperangkap dan meringkuk di atas tanah. Panik demi keselamatan nyawa mereka, para penjelajah level 52 dan level 49 tersebut berteriak ketakutan, bertanya-tanya mengapa monster peringkat A bisa berada di tempat seperti ini. Saat monster itu melepaskan badai sihir biru, mereka dengan putus asa menanyakan tentang sinyal darurat mereka, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kembali ke tahun 2050, aturan fundamental dunia berubah selamanya ketika kekuatan misterius membentuk ulang masyarakat modern. Dungeon tiba-tiba mulai bermunculan di seluruh dunia, membawa monster berbahaya beserta harta karun tak terbayangkan yang terkubur di dalam wilayah yang tidak diketahui. Untuk melawan ancaman ini, individu-individu pemberani membangkitkan kemampuan khusus dan mempertaruhkan nyawa mereka di dalam jurang maut, mendapatkan gelar sebagai penjelajah. Penggerebekan Dungeon ini dengan cepat berubah menjadi hiburan di seluruh dunia dengan jutaan orang menonton siaran langsung pertarungan penjelajah di layar publik. Dunia telah berubah sepenuhnya dan orang-orang dimanapun mendengarkan setiap hari untuk menyaksikan pertempuran berisiko tinggi secara langsung di layar mereka. Para penonton membanjiri ruang obrolan langsung karena panik saat mereka melihat tim Aster benar-benar dipojokkan oleh Cyclops peringkat A yang menakutkan. Di dalam Dungeon, monster itu mencengkeram salah satu penjelajah wanita dengan kakinya, mengangkatnya ke udara saat dia berteriak kesakitan luar biasa. Rekan-rekan setimnya menonton dengan rasa ngeri yang luar biasa saat makhluk itu bersiap untuk menghabisi korban, sama sekali tak berdaya untuk menghentikan serangan brutal tersebut. Namun entah dari mana, kilatan cahaya menyilaukan membelah kegelapan saat sosok kuat melesat dengan kecepatan mengerikan. Dalam satu tebasan bersih, lengan besar Cyclops itu terpotong sepenuhnya, mengirimkan darah menyembur ke udara bahkan sebelum monster itu menyadari apa yang telah mengenaknya. Mendarat dengan anggun sambil menggendong penjelajah yang diselamatkan di dalam pelukannya, pahlawan misterius itu dengan tenang memberitahu para gadis bahwa mereka telah bertahan dengan baik. Obrolan siaran langsung meledak dengan kegembiraan saat layar status mengungkapkan bahwa penjelajah peringkat S level 99 nomor 1 telah tiba. Ini adalah Toa Fuki, yang secara universal dirayakan sebagai penjelajah terkuat tunggal di era modern. Marah karena kehilangan lengannya, Cyclops itu menerjang maju untuk menyerang. Toa dengan mudah mempertahankan posisinya dengan gadis yang diselamatkan di dalam pelukannya. Namun, alih-alih Toa membalas menyerang, aura gelap yang menyeramkan tiba-tiba menelan ruangan itu saat suara misterius memerintahkan bayangannya untuk bergerak. Tendril sihir gelap meletus dari tanah saat skill tingkat tinggi yang menakutkan yang disebut seni bayangan, Shadow Art, tiba-tiba dilepaskan ke arah monster itu. Bilah gelap yang berputar langsung menembus tubuh besar Cyclops tersebut, membuat monster itu benar-benar terkejut saat ia menjerit kesakitan. Jutaan penonton yang menyaksikan siaran tersebut jatuh ke dalam kebingungan total, membanjiri obrolan untuk bertanya siapa di bumi ini yang baru saja menggunakan sihir gelap yang menakutkan itu. Di dalam Dungeon, para penjelajah wanita yang diselamatkan menatap dengan ketidakpercayaan yang mutlak, benar-benar tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Di dunia ini, hukum mutlak menetapkan bahwa hanya wanita yang dapat bangkit sebagai penjelajah. Namun, sebuah pengecualian besar berdiri di hadapan mereka. Komentar siaran langsung meledak dalam ketidakpercayaan saat semua orang menyadari bahwa orang yang berdiri di dalam aura bayangan itu sebenarnya adalah seorang remaja laki-laki. Ini adalah Harajo Aokawa, penjelajah pria pertama di dunia, yang memulai perjalanannya untuk menaklukkan dunia dari posisi paling atas. Namun, segala sesuatunya tidak selalu seperti ini. Saat Haruha teringat dirinya terhuyung-huyung melewati jalan-jalan reruntuhan yang dipenuhi debu dan puing-puing. Pingsan di atas tanah yang dingin dan keras, dia berbaring di sana tanpa daya, dengan lemah meneriakkan bahwa dia tidak ingin mati. Berpegang teguh pada kehidupan sambil kehabisan darah, Haruo terus mengulangi pada dirinya sendiri bahwa sekarang bukanlah waktu baginya untuk mati. Tiba-tiba, seorang guru yang marah berteriak tepat di wajahnya, menyuruh Haruher untuk membangunkan dirinya yang pemalas setelah tertidur di kelas sekali lagi. Harito tersentak bangun, ngeces di atas mejanya sambil menatap tajam ke arah gurunya yang marah. Ternyata dia hanya bermimpi, duduk tepat di tengah-tengah kelas yang padat saat semua teman sekelasnya berbalik untuk menatapnya. Menyadari dia berteriak tentang tidak ingin mati dalam tidurnya, Harajito duduk di sana benar-benar bingung dengan mimpinya sendiri. Melihat kondisinya yang menyedihkan, para siswa laki-laki yang duduk di dekatnya mulai terkikik dan mengejeknya karena menjadi pecundang total yang tidak pantas berada di sini. Kesal karena sikapnya yang bermalas-malasan, guru tersebut menempatkannya di posisi sulit, menanyakan apa peringkat penjelajah tertinggi yang dapat dicapai, dan siapa yang memegang gelar terkuat. Masih mengantuk dan panik, Harry dengan gugup terbata-bata menjawab bahwa peringkat tertinggi adalah peringkat SSS. Mendengar jawabannya yang konyol, teman sekelas laki-laki di sekitarnya menoleh dengan rasa kaget yang luar biasa sebelum meledak dalam tawa histeris. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, menyebutnya sebagai idiot lengkap karena mengarang peringkat palsu dari kepalanya sendiri. Menyeringai arogan, seorang siswa tertawa bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari peringkat S dan mengejek Herhido karena bahkan tidak tahu nama dewa. Teman sekelas itu mencibir dengan jijik, diam-diam mempertanyakan apakah ada gunanya seorang pria seperti Haruhedo repot-repot menghadiri Akademi Penjelajah. Menyadari dirinya telah membuat dirinya terlihat sangat bodoh sekali lagi, Harito menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu.
Memanfaatkan sepenuhnya kesalahannya, guru tersebut menggunakan Haruo sebagai contoh buruk, memperingatkan kelas bahwa tidak akan pernah ada wanita yang mau menghidupi pria bodoh. Menunjuk ke papan tulis yang merinci tingkat peringkat, guru mengingatkan bahwa masa di mana pria menjadi pusat masyarakat telah lama berakhir karena hanya wanita yang dapat bangkit sebagai penjelajah pembersih Dungeon. Sebagai siswa laki-laki level 1 yang tidak berguna, Huro duduk diam sambil menyerap kenyataan pahit dari dunia yang didominasi wanita ini. Mengganti topik pembicaraan, guru tersebut dengan antusias mengumumkan bahwa siswa penjelajah Natsuki Natsuka akan bergabung dengan kelas memasak mereka berikutnya, mendesak para pria untuk mengambil hati wanita itu. Saat namanya disebutkan, para siswa laki-laki di ruangan itu langsung menjadi gaduh dengan penuh kegembiraan. Seorang pria ngiler melihat tubuh indah dan kekayaan Natsuki, sementara Harudo menopang dagunya dengan tangan, benar-benar jijik melihat betapa menyedihkannya tindakan semua orang. Menatap dengan mata bosan dan sinis, Harudo benar-benar bertanya-tanya mengapa semua pria di masyarakat ini hanya peduli untuk menjilat wanita. Institusi ini dikenal sebagai Akademi Penjelajah tempat masyarakat modern melatih generasi petualang Dungeon berikutnya. Di akademi ini, para wanita dimanjakan dan dilatih sebagai penjelajah berstatus tinggi sementara siswa laki-laki bertindak sebagai pelayan yang patuh hanya untuk memenangkan kebaikan mereka. Dalam masyarakat ini, wanita yang dapat bangkit sebagai penjelajah memegang seluruh kekuasaan sementara pria dibesarkan semata-mata untuk menjadi suami rumah tangga yang penurut. Berdiri dengan bangga di samping masakannya dalam balutan setelan pelayan, butler, Haro tersenyum percaya diri, mengetahui keterampilan memasaknya tidak tertandingi. Sementara siswa laki-laki lainnya bergosip dan mengejek makanannya, Natsuki tiba-tiba berjalan mendekat karena sangat tertarik dengan aroma lezat tersebut. Setelah mencicipinya, wajah Natsuki berbinar gembira saat dia menyatakan ingin menikah dengan seseorang yang memasak seperti ini setiap hari. Menunjuk dengan ceria ke arahnya, penjelajah peringkat B level 55, Natsuki, mengedipkan mata dan berjanji bahwa dia telah resmi menghafal nama Harueto. Menonton dari pinggir lapangan, seorang teman sekelas pria yang cemburu menggertakkan giginya karena marah, geram karena Haruhido berhasil mencuri perhatian Natsuki. Sore harinya, Haruhito duduk tenang di tangga batu di luar, menatap layar ponselnya dalam kesendirian total. Menatap ke kejauhan, dia dengan pahit menerima kebenaran pahit bahwa satu-satunya jalan nyata seorang pria di dunia ini adalah menjadi suami rumah tangga atau host. Melihat hasil tesnya, yang menunjukkan 0 bakat penjelajah, Haruhito menghela napas, mengenang bagaimana dia tidak pernah belajar cara menyerah pada impian masa kecilnya. Tiba-tiba, 3 pengganggu pria mendekatinya di luar, dengan mengejek memanggilnya, "Pak putus sekolah," dengan wajah menyeringai. Menatapnya dari atas, para pengganggu menggoda Haruhito karena makan siang sendirian dan bertanya apakah dia baru saja berlatih cara menjilat Natsuki. Sebelum Haro sempat membela diri, salah satu pengganggu tiba-tiba memukul wajahnya tanpa peringatan. Darah memercik ke lantai saat pengganggu itu dengan arogan memberitahu Haruhito bahwa dia menjadi terlalu besar kepala belakangan ini. Adegan kemudian beralih ke lantai bawah dari Dungeon pelatihan tempat sekelompok penjelajah siswa wanita tiba di lantai tersebut. Melihat ke arah Haruhito yang meringis di atas tanah, para siswa wanita bertanya kepada para pengganggu apakah ini pria penyendiri yang sombong yang mereka bicarakan. Pengganggu pria itu dengan kasar mencengkeram ke Haruhito, mengangkatnya sementara Haro meringis kesakitan. Mengeluarkan ponselnya, salah satu siswa wanita dengan dingin bertanya apakah dia punya masalah, mengingatkan bahwa tidak ada pria yang bisa menentang seorang wanita. Terkejut mendengar bahwa Harriet sebenarnya mencoba mengikuti ujian Explorer, para pengganggu tertawa histeris dan memutuskan untuk memberinya pelatihan brutal. Menatap ke bawah dengan senyum sinis, para siswi mengepungnya, memperkuat kenyataan kejam bahwa hanya perempuan yang bisa bangkit sebagai penjelajah. Mengepalkan tinjunya erat-erat di atas lutut, Hari membara dalam frustrasi diam-diam saat mereka mengolok-olok batasan tempat seorang pria di masyarakat. Dikepung dari segala sisi, Haruhito disepakati dan ditendang secara brutal oleh siswa laki-laki dan perempuan sambil menertawakan ketidakberdayanya. Mereka menyuarakan kejijikan terhadap orang-orang yang tidak tahu diri, mengatakan kepadanya bahwa sangat menyebalkan melihat seorang pria biasa berpegang pada impian yang mustahil. Menginjak langsung kepala Aru, Shu menekannya ke dalam tanah dan menuntut permintaan maaf karena berani bermimpi menjadi seorang penjelajah. Didorong ke tanah dengan kotoran di wajahnya, Haruhito dalam hati bertanya-tanya apakah dia harus tersenyum dan memohon pengampunan atau mengambil jalan lain. Sebelum dia dapat bereaksi, Shu meninjunya dengan keras di pipi lagi, berteriak kepada Haruhito untuk mengatakan sesuatu. Saat pemukulan terus berlanjut di lorong yang gelap, Haro merenungkan untuk melawan sementara para pengbul dengan kejam memutuskan untuk mendisiplinkan matanya. Menatap darahnya sendiri yang menetes di lantai penjara bawah tanah, Haruhito bertanya-tanya apakah dia harus menyerah begitu saja karena mimpi jelas tidak menjadi kenyataan. Seorang siswi level 15 dengan kasar menarik rambut Haro ke atas, mengatakan kepadanya bahwa seorang pria level 1 yang mencoba menjadi penjelajah sama sekali tidak masuk akal. Menatap dengan mata bengkak dan memar, Haruhito mulai mempertanyakan mengapa dia terus menyiksa dirinya sendiri hanya untuk menjadi seorang penjelajah. Pikirannya tiba-tiba melintas kembali pada kenangan masa kecilnya, berdiri di pantai yang cerah sambil mendengarkan ombak laut menghantam pantai. Seorang gadis muda yang mengenakan topi jerami menatapnya dengan senyum cerah, menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang penjelajah untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Bersemangat oleh kata-katanya, Harry muda berteriak bahwa dia akan menjadi seorang penjelajah juga,
mengabaikan fakta bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki karena mereka adalah sahabat. Memegang topinya, gadis muda itu tersenyum lembut dan berjanji bahwa dia akan menantikan untuk melihatnya mencapai tujuan itu. Menyilangkan lengan mereka bersama-sama di bawah langit biru yang cerah, kedua anak itu membuat janji suci antara pria untuk menaklukkan dunia bersama-sama. Kembali ke masa sekarang, Haro yang berlumuran darah menyeringai pada dirinya sendiri, menyebut dirinya idiot mutlak karena meragukan tekadnya. Didorong oleh janji masa kecil yang suci itu, Haredo tiba-tiba melayangkan pukulan secepat kilat langsung ke dada gadis level 15 itu. Dengan senyum garang di wajahnya yang berlumuran darah, Haruhito membentak mereka, menyatakan bahwa sampah seperti mereka tidak akan pernah bisa memahami janji antara laki-laki. Terkejut dengan pembangkangannya, para siswi dan pengbul menatapnya kembali dengan mata merah yang menakutkan, benar-benar marah, memancarkan energi ungu yang berbahaya. Para siswi maju ke depan, mengancam akan menghukumnya secara brutal tanpa menahan diri. Saat tekanan gelap memenuhi lorong, mereka mengatakan kepadanya bahwa orang mati di penjara bawah tanah sepanjang waktu dan menuntut agar dia merangkak di tanah untuk meminta maaf. Menyeka darah dari mulutnya, Harito memberi mereka senyuman sombong dan mengacungkan jari tengahnya, menyuruh mereka untuk makan ini. Tetapi sebelum mereka dapat menyerangnya, ledakan besar menghancurkan dinding penjara bawah tanah saat Cerberus berkepala 3 yang raksasa keluar dalam kobaran api. Debu beterbangan kemana-mana saat para siswa berteriak dalam kepanikan murni, bertanya-tanya mengapa monster peringkata berada di dalam penjara bawah tanah pelatihan dasar. Memancarkan sihir merah peri, Cerberus yang menakutkan itu meraung, menyebabkan para siswa laki-laki dan perempuan berlari menyelamatkan diri dalam kekacauan total. Di tengah kekacauan dan kehancuran total, Haro berdiri tegak, menatap diam-diam pada makhluk kolosal di depannya. Melihat lebih dekat pada ketiga kepala yang menderu dan diselimuti api, Harudo segera mengenali makhluk itu sebagai Cerberus peringkata. Tiba-tiba, lingkaran sihir emas ilahi terbentuk di bawah kaki Herado saat suara misterius menyambutnya sebagai penjelajah resmi. Bingung dengan suara yang bergema di benaknya, Haido mendengarkan saat sistem misterius mengonfirmasi statusnya sebagai penjelajah yang baru bangkit. Saat matanya bersinar dengan kekuatan biru yang cemerlang, sistem mengumumkan gelarnya sebagai penjelajah peringkat SSS Ayukawa Haruido dengan suara yang terasa sangat bernostalgia. Dari kejauhan, para siswa yang melarikan diri berbalik dengan kaget saat pilar cahaya emas yang menyilaukan menyelimuti bocah yang mematahkan semua logika. Menatap cahaya emas yang bersumber, pengbul laki-laki itu tergagap dalam kepanikan mutlak, tidak dapat memahami bagaimana seorang pria bisa memiliki kekuatan sihir. Didorong oleh rasa takut yang buta, Shu dengan putus asa menunjuk ke arah Haruhaido dan berteriak kepada para siswi untuk membunuhnya sebelum terlambat. Shu menjerit secara maniakal bahwa jika mereka membungkam Haruhaido sekarang, mereka dapat mencuri kredit dan mengklaim bahwa merekalah yang membunuh Cerberus. Haruhaido menatapnya dengan kejijikan dan kekesalan yang mendalam, bertanya-tanya bagaimana bisa seseorang memunculkan rencana yang sangat menyedihkan. Kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, Shu berteriak bahwa sangat tidak masuk akal bagi seorang pria biasa untuk menjadi lebih kuat daripada wanita di dunia ini. Para siswi ragu-ragu dalam ketakutan, mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tidak mungkin seorang pria memiliki kekuatan yang lebih unggul dari mereka. Saat sihir pusaran gelap menyelimuti tubuhnya, Harito merasakan kekuatannya bangkit, dengan dingin memerintahkan semua orang untuk menjauh darinya. Dengan lambaian tangan sederhana, Harito melepaskan gelombang kejut mana yang kuat, meniup para pengbul dan siswi hingga terpental sambil menjerit. Gemetar di lantai karena marah dan teror, Shu menatap Haruo, tidak dapat menerima apa yang ia saksikan. Menolak untuk menerima kenyataan, Shu menerjang ke depan dengan kepalan tangan liar, berteriak sekuat tenaga bahwa Haredo berada di bawahnya. Tanpa gentar sedikitpun, Haruhito dengan santai mengangkat tangannya dan bersiap untuk menjentikan jarinya langsung ke penyerang yang mendekat. Saat Shu menyerbu dengan kecepatan penuh, Harito dengan tenang mengarahkan jarinya tepat ke dahi pengbul tersebut dengan presisi yang mudah. Saat jari Harudo mengetuk dahi Shu dengan ringan, waktu seolah berhenti saat mata pengbul itu melebar karena keterkejutan murni. Ledakan besar gaya kinetik meledak saat bersentuhan, mengirimkan Shu terbang melintasi lorong dan membentur dinding batu dengan keras. Menengah jarinya yang berasap dengan santai, Haro dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak peduli tentang siapa yang di atas atau di bawah siapa. Dengan semua ancaman yang bermusuhan berhasil dibungkam, Haro berjalan pergi sementara suara sistem bertanya apakah dia berencana untuk kembali ke akademi. Mengingat kembali kenangan membunuh ular penjara bawah tanah besar dengan sihir bayangan gelap, Haruhito hanya menjawab tidak. Sambil meletakkan tangan di dahinya, Haruhito merenungkan kenangan misterius tentang kehidupan masa lalu ini. Memutuskan ada sesuatu yang perlu dia periksa, dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki dua set kenangan yang berbeda, kehidupan saat ini sebagai pria biasa dan kehidupan masa lalunya sebagai penjelajah legendaris. 3 hari kemudian, alih-alih kembali ke sekolah, Haruo berkemah di alam liar sampai ia mencapai lokasi terpencil tertentu. Dia tiba di penjara bawah tanah yang terkuras yang dikenal sebagai penghalang Okochichibu, mencari pintu rahasia tersembunyi yang disebutkan dalam ingatan masa lalunya. Berdiri di depan pintu ungu yang bersore, Haro melafalkan kata sandi kuno, menyatakan bahwa ia haus dan mencari kekuatan. Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka dengan suara gemuruh, memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan saat Haruhaido terengah-engah kagum karena ingatannya ternyata nyata. Berjalan masuk ke ruang tersembunyi, Harido menemukan katana legendaris yang beristirahat dengan damai di atas altar kuno. Menarik pedangnya,
Petir gelap melonjak kemana-mana saat sistem mengungkapkan artefak ilahi kelas harta karun nasional On Auri Achitsa. Merenungkan situasinya, Harito memastikan bahwa ingatan masa lalunya benar-benar nyata dengan satu-satunya perbedaan adalah sistem kebangkitan dunia ini yang didominasi oleh perempuan. Tiba-tiba, sistem memperingatkan bahwa ia telah mencegat sinyal mara bahaya yang datang dari dekat, mengejutkan Haro karena ini adalah penjara bawah tanah yang sudah dibersihkan. Memindai database penjelajah, sistem mencocokkan sinyal tersebut dengan penjelajah peringkat B yang berafiliasi dengan Akademi. Jendela menampilkan file Natsuki Natsukawa yang menunjukkan usia kematiannya terdaftar pada 17 tahun, membuat Harajo sangat tidak percaya. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa pada 1 Juli 2050, tubuhnya yang tanpa kepala ditemukan di dalam penghalang ini, membuat Haredo menyadari bahwa ia ditakdirkan mati hari ini. Suara sistem Prometheus menjelaskan bahwa ia mati saat bertindak sebagai penjaga belakang, memperingatkan bahwa mengubah sejarah dapat membawa konsekuensi yang tidak diketahui. Harito mempertimbangkan untuk tidak ikut campur, tetapi pikirannya melintas kembali pada Natsuki yang tersenyum cerah dan mengingat namanya. Menggenggam erat hulu katananya, Haredo menolak gagasan untuk tidak melakukan apa-apa, tahu bahwa seorang penjelajah sejati tidak akan pernah berbalik arah. Pikirannya melintas kembali sekali lagi pada janji yang dibuatnya di pantai yang cerah semasa kecil. Dia ingat gadis yang berdiri di puncak penjelajah sebagai peringkat 1, menginspirasinya untuk tidak pernah menyerah. Memancarkan aura gelap yang intens, Harrieta menghunus senjatanya dengan tatapan dingin, memutuskan bahwa hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Sementara itu, jauh di dalam penjara bawah tanah, Natsuki terjebak dalam pertempuran putus asa melawan monster ksatria berlapis baja berat dengan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Terluka dan kelelahan, Natsuki berlutut di lantai, memegang pedangnya yang rusak, berharap rekan-rekan setimnya berhasil melarikan diri dengan selamat. Muncul dari kepulan debu, monster lapis baja raksasa itu maju ke depan, melepaskan aura ungu yang mematikan saat ia memojokkannya. Berdarah dari luka-lukanya, Natsuki menyadari bahwa pedang maupun sihirnya tidak dapat menembus baju besi monster itu, dan jalur pelariannya benar-benar diblokir. Monster itu tiba-tiba menerjang ke depan dengan kecepatan yang menakutkan, menyerang Natsuki dengan tebasan brutal di dadanya. Dikirim terbang dari hantaman yang menghancurkan itu, Natsuki jatuh keras ke lantai batu dengan jeritan yang menyakitkan. Terjemahan cerita tersebut dalam bahasa Indonesia. Bersandar di dinding dengan tulang yang patah, Natsuki meringis kesakitan, menerima dengan suram bahwa disinilah akhir hidupnya. Sambil berdoa agar timnya berhasil melarikan diri, ia menyesali kenyataan bahwa ia tidak bisa mengandalkan sinyal darurat dan dengan sedih memikirkan semua hal yang belum sempat ia lakukan. Menatap bilah pedang yang patah di lantai, ia berharap bisa memakan lebih banyak makanan lezat dan menemukan suami yang manis. Langkah kaki yang lambat dan berat bergema di koridor saat ksatria lapis baja itu mendekati tubuhnya yang tak berdaya. Monster mengerikan itu membuka mulutnya yang penuh gigi tajam dan lidah yang meneteskan air liur sementara Natsuki dengan lembut mengenang betapa enak masakan Haruo. Makhluk itu mengangkat pedang masifnya untuk menebasnya sementara Natsuki dalam hati berteriak bahwa ia tidak ingin mati. Tepat sebelum serangan mematikan itu mendarat, Harry muncul entah dari mana, menangkis pedang raksasa itu dengan katana miliknya dan melepaskan Shadow Embrace, pelukan bayangan. Mendongak dengan rasa kaget dan takjub yang luar biasa, Natsuki menatap penyelamat misteriusnya dan dengan lembut bertanya siapa dirinya. Dikelilingi oleh pusaran energi bayangan gelap yang berputar-putar, Harido memperkenalkan dirinya kepada Natsuki sebagai seorang penjelajah. Marah karena interupsi tersebut, monster ksatria gelap itu mengeluarkan auman yang mengerikan dan menerjang maju dengan pedang besarnya. Dengan cahaya biru berpura-pura menyala di balik top geng bayangannya, Harido menggenggam hulu pedang Anakir Yasitsuna saat listrik magis memercik di sekitar jemarinya. Bergerak dengan kecepatan seperti dewa, Heroido dengan mudah menghindari ayunan berat monster itu, menyayat baju besi makhluk itu dalam kilatan petir. Menjulurkan telapak tangannya ke arah buas berlapis baja tersebut, Harido mulai menyalurkan sihir kuno yang mengalir di dalam tubuhnya. Menunduk dengan mulus di bawah serangan lain, Haruido menyadari bahwa ingatan kehidupan masa lalunya telah sepenuhnya kembali saat ia bertarung melawan monster itu. Dengan sihir gelap yang melonjak dari ujung jarinya, Harido melepaskan jurus tingkat tingginya yang khas, Shadow Art. Tendril besar energi bayangan ungu meletus dari tanah, merobek baju besi berat ksatria gelap itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam satu gerakan bersih dan cepat, Harriet memenggal kepala monster itu, dengan mulus menyarungkan katananya sambil berkomentar bahwa makhluk itu terlalu bising. Ksatria gelap itu larut menjadi partikel-partikel bercahaya, meninggalkan batu sihir biru besar saat sistem mengonfirmasi bahwa penaklukan telah selesai. Memungut kristal biru yang berat dari lantai, Harudo dengan cermat memeriksa batu sihir di tangannya. Menyaksikan dari tanah dalam kekaguman penuh, Natsuki hampir tidak percaya bahwa ia mengalahkan buas itu sendirian, sambil dengan putus asa bertanya siapa dia sebenarnya. Menolehkan kepalanya sedikit dengan wajah yang tertutup bayangan, Harudo dengan lembut memuji Natsuki karena mampu bertahan selama itu. Mendengar suaranya dari dekat, mata Natsuki melebar karena terkejut saat ia langsung mengenali nada suara yang familiar itu. Dengan senyum misterius yang terlihat di balik kerudung bayangan, Haruo menggodanya dengan bertanya siapa yang tahu, secara mengejek mengingatkan bahwa pria tidak bisa menjadi penjelajah. Mulai larut menjadi partikel bayangan gelap, sang pahlawan menyuruh Natsuki untuk hidup panjang umur sebelum lenyap tepat di depan matanya. Dengan putus asa mengulurkan tangannya,
Natsuki mencoba menghentikannya, tetapi Haruhido menghilang sepenuhnya ke dalam udara Dungeon yang suram. Menatap tangannya yang kosong, Natsuki duduk di lantai batu, benar-benar dikonsumsi oleh rasa penasaran tentang identitas penyelamatnya. Tiba-tiba menyatukan berbagai petunjuk, Natsuki merona merah padam, mengingat anak laki-laki dari sekolah yang masakan lezatnya baru saja ia puji. Sementara itu, saat asap gelap berputar-putar di sekitar kakinya di gua yang terpencil, suara sistem bertanya kepada Harito apa yang ingin ia lakukan selanjutnya. Melihat kembali hasil tes masa lalunya yang gagal di ponselnya, Haro merenungkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa kekuatan saat harinya mengubah segalanya. 5 hari kemudian, ujian penjelajah tahunan dimulai di sebuah stadion besar di mana seorang reporter TV yang antusias mewawancarai para kandidat di kerumunan. Melihat Haro berjalan lewat dalam balutan jas formal yang rapi, reporter tersebut mendekatinya untuk meminta sepatah kata di depan kamera. Menganggapnya hanya seorang penonton, reporter itu bertanya apakah ia datang untuk menonton, tetapi Haruto dengan tenang menjawab bahwa ia di sini untuk mengikuti ujian. Sambil tertawa kecil atas jawabannya, reporter yang sombong itu dengan mengejek bertanya apakah ia berhasil lulus ujian penilaian kekuatan sihir pendahuluan. Haruhito secara belak-belakan mengaku bahwa ia gagal, tetapi menjelaskan bahwa menyerahkan material Dungeon tingkat tinggi memungkinkan para kandidat untuk masuk melalui meja depan. Menganggapnya hanya orang bodoh yang delusi, reporter itu terkekeh pada dirinya sendiri dan menawarkan untuk mengantarnya ke konter pendaftaran demi konten. Tersenyum lembut dengan mata biru yang bersinar, Haredo dengan santai menerima tawarannya dan berjalan menuju meja pendaftaran. Mendekati konter depan, Haredo mengonfirmasi kepada resepsionis wanita yang terkejut bahwa ia ingin mendaftarkan diri untuk ujian. Sai dan kandidat pria lain yang mencoba hal yang mustahil. Resepsionis memintanya untuk menyerahkan material Dungeon miliknya untuk dievaluasi. Berdiri di belakangnya, reporter itu terkekeh pada dirinya sendiri, menganggap ia membeli batu lelang murah, seperti pria-pria delusi lainnya. Haredo meletakkan kristal biru besar itu ke atas konter, menjelaskan bahwa meskipun namanya tidak diketahui, benda itu berasal dari monster peringkat A atau lebih tinggi. Mendengar klaimnya, reporter itu mendengus arogan, dengan sinis berpikir bahwa mengalahkan monster peringkat A akan menjadikannya penjelajah peringkat S. Tiba-tiba memeriksa batu itu dari dekat, resepsionis berteriak kepada reporter untuk tutup mulut dan diam. Terkejut oleh ledakan tiba-tiba itu, reporter berdiri kaku dalam kebingungan total. Memeriksa kilau kristal tersebut dengan kaca pembesar, resepsionis berkeringat karena kaget, menyadari tanda sihirnya cocok dengan ksatria naga peringkat S. Menatap Haredo dengan gugup, resepsionis bertanya apakah mereka bisa menahan batu tersebut untuk investigasi lebih lanjut, dan Haredo dengan tenang menyetujuinya. Para penonton di lobi berbisik-bisik kaget bahwa penyerahan material oleh seorang pria benar-benar diterima alih-alih dibuang sebagai sampah. Menyadari ia mungkin telah meremehkannya, reporter itu dengan cepat mengalihkan fokusnya ke tahap pengujian berikutnya. Berusaha menyelamatkan muka di depan kamera, ia mengingatkan semua orang bahwa ia masih harus lulus ujian tekanan sihir praktis saat Heroet memasuki arena pengujian. Di dalam ruangan praktis, seorang kandidat wanita meletakkan tangannya yang diresapi mana ke atas kristal pengukur yang besar. Perangkat tersebut mencatat 87 poin, memberinya sertifikasi peringkat C saat ia menghela napas lega. Reporter itu terkekeh di belakang Haruhito, menyatakan bahwa tidak peduli trik murah apa yang ia gunakan untuk batu tersebut, seorang pria tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan sihir yang nyata. Resepsionis menjelaskan bahwa skor di atas 50 poin sudah memenuhi syarat bagi seorang kandidat. Sementara Haruedo mengulurkan tangannya, menyadari bahwa menahan diri akan terasa sulit. Saat Haredo menyentuh alat pengukur tersebut, pilar kolosal berisi sihir bayangan gelap meletus, menghancurkan kristal raksasa itu hingga ke langit-langit. Alarm berbunyi kencang ke seluruh aula sementara resepsionis dan reporter menatap dengan mata terbelalak ketakutan, benar-benar tidak bisa berkata-kata menyaksikan apa yang ada di depan mata mereka. Layar digital tersebut mengalami glitch lalu hancur, mencatatkan angka yang mustahil dan melampaui batas level S. Panik di depan terminalnya, sang resepsionis berteriak tak percaya sementara penonton di tribun mendadak ricuh, mengira mesin tersebut pasti sedang rusak. Sambil berkeringat gugup, sang reporter berdiri terpaku, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa seorang pria yang memiliki kekuatan sihir pastilah sebuah kesalahan teknis. Berusaha keras menyangkal kenyataan, reporter itu berteriak menyuruhnya menguji ulang, bersikeras bahwa ini pasti ulah mesin yang error. Haredo berbalik ke arah resepsionis yang kebingungan dan dengan sopan meminta izin untuk menguji tekanan sihirnya sekali lagi. Para peserta ujian di ruangan itu menatap dengan rasa tidak percaya sepenuhnya, yakin bahwa seorang cowok tidak mungkin memiliki kekuatan sihir sungguhan. Sebelum ada yang sempat merespons, kristal besar di belakang Harudo pecah berkeping-keping menjadi jutaan serpihan biru yang berpijar. Reporter TV tersebut berdiri mematung di depan puing-puing yang berterbangan, menatap kehancuran itu dengan syok luar biasa. Menyaksikan dari balkon VIP yang tinggi, mata Kamasan Toksuki menyala saat ia menangkap sekilas pemandangan tersebut. Haruhito mengulurkan tangannya ke depan dengan penuh rasa percaya diri, bertanya apakah sekarang dirinya bisa melanjutkan ke ujian utama. Pikiran pemasa kecilnya kembali berkelebat ke masa lalu pada sebuah kenangan di pantai, berjanji untuk menjadi seorang penjelajah bersama sahabat baiknya. Sambil tersenyum hangat, Haruo kecil mengulurkan kepalan tangannya, menyatakan bahwa janji mereka adalah sumpah rahasia di antara mereka berdua. Di balik pinggiran topi jeraminya,
Gadis muda itu mendengarkan dengan tenang saat angin musim panas bertiup melintasi pantai. Di kamar pribadinya, Toa membuka matanya perlahan, merenungkan mimpi berulang tentang musim panas tempo dulu yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan lagi. Duduk di atas ranjang Grand Canopy-nya sementara sang pelayan berdiri di sampingnya, Toa bersiap menghadapi tugas-tugas hari itu. Kembali ke stadion yang padat, konfeti berjatuhan dari atas saat sang penyiar menjerit melalui mikrofon, berterima kasih kepada penonton atas kesabaran mereka. Sambil memasang pose penuh semangat, sang penyiar menyatakan bahwa ujian utama ini akan menjadi pertempuran Battle Royale yang kejam di mana melangkah keluar batas berarti didiskualifikasi seketika. Ratusan peserta ujian wanita bersiap di lantai stadion, siap untuk pertempuran besar-besaran demi mengamankan lisensi penjelajah mereka. Sang penyiar tiba-tiba berteriak bahwa mereka memiliki berita besar mengenai ujian tahun ini, membuat para peserta saling berpandangan dengan kebingungan. Sebuah lampu sorot terang menyinari Haruito secara langsung dengan sang penyiar yang mengungkapkan insiden besar pertama dalam sejarah Explorer. Harido berdiri dengan tenang dalam balutan jasnya saat sang presenter mengumumkan ke seluruh stadion bahwa seorang peserta ujian pria ikut berpartisipasi di antara mereka. Mendengar berita tersebut, seluruh penonton langsung bersorak mengejek dengan memekakkan telinga sementara sang penyiar menertawakan reaksi penonton yang begitu memusuhi. Sang penyiar meyakinkan para penonton bahwa meskipun ia hanyalah seorang pria lemah, tidak ada aturan khusus yang diubah untuk membantunya. Para peserta di lantai arena berbisik-bisik satu sama lain dengan tidak percaya, kagum karena seorang cowok benar-benar berhasil memasuki ujian utama. Menunjuk langsung ke arah Hario, seorang gadis tersenyum geli, meyakinkan teman-temannya bahwa cowok itu benar-benar seorang pria. Sambil merajut dengan tenang di pinggir lapangan, seorang peserta wanita berambut pirang bertubuh sintal terkekeh pelan, merasa gemas karena seorang anak laki-laki berusaha begitu keras. Bersembunyi di balik tirai, seorang peserta yang tampak menyeramkan mencibir pada dirinya sendiri, menyebut Harido sebagai seorang idiot yang delusi karena berani bermimpi. Tinggi di atas arena, para penjelajah top peringkat S mengamati lantai stadion, bertanya kepada peringkat 1 apakah dia baik-baik saja dengan adanya peserta pria. Memancarkan aura yang luar biasa dari singgasananya, Tosuki duduk dalam diam sementara sekretarisnya, Ari, menginformasikan kepadanya tentang peserta ujian pria tersebut. Menatap tajam ke lantai arena dengan mata keemasan yang berapi-api, penjelajah peringkat 1 Tosuki dengan dingin menuntut untuk mengetahui namanya. Saat Arya bersiap membaca berkas Harito, Toa memotong ucapannya, menyatakan bahwa tidak ada buang-buang waktu untuk mengingat nama seorang pria. Sambil menyeringai arogan, sebagai sesama penjelajah peringkat S, Suki mengejek Toa yang tetap menjadi pembenci pria seperti biasanya. Yuyuka tersenyum lembut sambil merajut, berkomentar bahwa anak laki-laki lemah yang melakukan usaha sia-sia sebenarnya bisa terlihat cukup manis. Mengintip dari balik tirainya, Clara Kurasaki tergagap menyetujui, menyuarakan kebencian mendalamnya terhadap pria-pria lemah yang bergerombol bersama. Dari kursi tingginya, kehadiran Toa terasa begitu mutlak dan memerintahkan sekretarisnya, Arya, untuk melakukan investigasi latar belakang penuh terhadap pria itu. Di bawah lapangan, penyiar stadion mengangkat lengannya tinggi-tinggi ke udara, memberi tanda dimulainya ujian utama secara resmi. Begitu sang penyiar meneriakkan, mulai, gelombang kolosal sihir bayangan gelap meledak dari huru Haido ke seluruh penjuru lantai arena. Tekanan sihir yang luar biasa tersebut menghantam bilik VIP, membuat para penjelajah top peringkat S berubah pucat pasi karena syok dan ngeri. Condong ke depan di singgasananya, mata Fuyutsuki melebar karena rasa penasaran yang tulus saat ia merasakan aura gelap yang familiar itu. Dikelilingi oleh pusaran energi bayangan, Harudo mengaktifkan seni bayangan dan dengan tenang mengumumkan bahwa dirinya mengambil alih panggung. Sambil menjentikan jarinya dengan senyum meringis penuh percaya diri, Hara mengingatkan dirinya sendiri akan janji suci yang ia buat kepada sahabat masa kecilnya. Para peserta ujian di dekatnya terkesiap kaget saat tanah di bawah mereka mulai bergetar akibat sihir gelapnya. Mundur karena ketakutan, para peserta wanita menatap Harudo dengan kebingungan, bertanya-tanya apa aura hitam menakutkan yang menyelimuti dirinya itu. Di dalam bilik VIP, Toa mencondongkan tubuhnya dengan penuh perhatian, menoleh ke arah sekretarisnya untuk menanyakan nama lengkap pria itu sekali lagi. Sambil membetulkan kacamatanya, Arya memeriksa layar tabletnya dan mengonfirmasi bahwa nama peserta pria tersebut adalah Haro Ayukawa. Mendengar nama spesifik itu, Toa menyipitkan matanya tak percaya, bergumam pelan bahwa ia sangat membenci nama tersebut. Dikuasai oleh amarah yang tiba-tiba, Toa menunjuk jari ke bawah ke arah arena, menyatakan bahwa sangat menjijikan bagi seorang pria untuk berada di ujian ini. Menerima perintah mendadak di RPC-nya, sang penyiar stadion terkesiap kaget dan mengungkapkan bahwa aturan baru saja ditambahkan. Sang penyiar berteriak melalui mikrofon bahwa atas perintah langsung dari penjelajah peringkat 1 Toa, siapapun yang berhasil mengalahkan peserta pria tersebut akan langsung lulus ujian tanpa syarat. Mendengar nama Toa, para peserta ujian wanita menghunus senjata mereka dengan penuh semangat, merasa senang dengan jalan pintas instan untuk lulus. Menatap Hario dengan mata penuh nafsu membunuh, gadis-gadis itu menyeringai penuh kepedihan, menyadari bahwa yang harus mereka lakukan untuk menang hanyalah meremukkan seorang pria. Didorong oleh keserakahan murni, para peserta menatap tajam ke arah Hara Haido bagaikan petualang putus asa yang baru saja melihat harta karun di dalam Dungeon. Gerombolan peserta wanita bersenjata menyerbu ke arah Hariho dengan kecepatan penuh, berteriak menyuruhnya menyerah karena terlalu mencolok sebagai seorang pria.
Namun saat mereka menyerbu, monster bayangan kolosal muncul dari aura Harudo sementara sang narator memperingatkan bahwa mereka lupa apa yang menjaga harta karun sebuah Dungeon. Tersenyum garang dengan mata biru yang berpijar, Harito menyatakan bahwa apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya di hadapan monster sejati. Melepaskan seni bayangan seutuhnya, Harito mengirimkan gelombang bilah bayangan ungu yang masif melintasi lantai arena. Hanya dalam 1 detik, seluruh gerombolan peserta wanita yang menyerbu itu dibuat pingsan sepenuhnya, ambruk ke lantai dalam kondisi syok. Di pinggir lapangan, penyiar stadion menjatuhkan mikrofonnya, menatap kekalahan instan ratusan pelamar dalam keheningan total. Sebuah sulur bayangan gelap melesat dengan kecepatan kilat, dengan mudah mengiris mikrofon langsung dari tangan sang penyiar. Haro dengan tenang mengulurkan tangannya dan menangkap mikrofon yang melayang di udara tanpa melewatkan satu ketukan pun. Sambil memegang mikrofon ke mulutnya dengan senyum meringis penuh percaya diri, Haro bertanya ke seluruh stadion apakah masih ada yang ingin melanjutkan. Berdiri seorang diri di tengah puluhan peserta yang telah dikalahkan, Heredo mendominasi arena ujian utama sepenuhnya. Menonton dari bilik VIP, Suki sang penjelajah peringkat es menjadi sangat bersemangat, bersorak girang atas pameran kekuatan yang gila tersebut. Menyandarkan dagunya pada tangan, Yuyuka bertanya-tanya apakah teknik bayangan misterius itu berasal dari artefak dewa. Meringkuk di balik tirainya, Clara bergetar ketakutan, berulang kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa mustahil bagi seorang pria untuk menjadi skuad ini. Sekretaris Arya menoleh ke arah Toa dengan rasa syok yang luar biasa, bersiap melaporkan situasi tersebut kepada sang penjelajah top. Toa Fuyutsuki tiba-tiba bangkit berdiri dari singgasananya, menatap ke bawah ke arah Haruhaida dengan mata keemasan yang terbelalak kaget sementara kenangan masa lalu berkelebat di dalam pikirannya. Menatap ke bawah ke arena, Toa memandang langsung ke arah pemuda yang berdiri sendirian di tengah pusaran bayangan. Air mata berkaca-kaca terbentuk di mata Toa saat kenangan masa kecil dari lubuk hatinya bangkit kembali. Ia mengingat dengan jelas anak laki-laki muda yang mengulurkan kepalan tangannya di pantai yang cerah dengan senyuman hangat dan lembut. Mengingat kunjungannya ke Villa Fuyutsuki dahulu kala, Toa teringat pada anak laki-laki yang hanya ia temui sekali yang wajahnya perlahan menjadi mimpi kabur seiring berjalannya tahun. Ia merenungkan bagaimana ia memimpikan pertemuan musim panas spesifik itu lagi dan lagi sepanjang hidupnya. Mengingat jalan-jalan mereka di sepanjang pantai saat matahari terbenam, Toa menyadari bahwa ia telah merindukan musim panas yang terasa seolah tidak akan pernah kembali. Menatap ke bawah ke arah Harita dengan pipi memerah, penjelajah peringkat 1 Toa membisikkan namanya dengan lembut dalam rasa tidak percaya. Menyadari reaksi emosionalnya yang tiba-tiba, Sekretaris Arya menoleh kepadanya dengan kebingungan total, bertanya apakah Lady Toa baik-baik saja. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sambil berbalik dengan senyuman tersipu yang memancar, Toa berkata dengan lembut, "Sama-sama." Dikelilingi oleh aura yang berkilauan. Melihat Rona malu tawa yang tidak seperti biasanya, rahang Ariel jatuh karena ngeri dan tidak percaya. Dikelilingi oleh mawar dalam imajinasinya, Arya panik dalam hati, menyadari bahwa ia belum pernah melihat Lady Toa tampak begitu jatuh cinta sebelumnya. Didorong oleh kegembiraan yang luar biasa, penjelajah peringkat Suki tiba-tiba melompat dari balkon VIP, mengumumkan bahwa ia akan turun untuk bertarung melawannya. Saat Arya berteriak menyuruhnya menunggu, Toa meletakkan sebelah tangan di dahinya, dengan tenang menyuruh sekretarisnya untuk membiarkan Itsuki pergi begitu saja. Di udara, Itsuki mengeklik cincin sihirnya dengan senyum liar, memuji Toa karena telah memberinya kesempatan yang luar biasa, menyalurkan badai besar sihir petir biru di sekeliling tubuhnya. Itsuki meluncur lurus ke arah lantai arena. Haruhito berdiri dengan tenang di lapangan saat asap mengepul di sekitar para peserta ujian yang dikalahkan dan berserakan di tanah. Itsuki jatuh menghantam panggung dengan cipratan petir yang masif saat Haru berbalik untuk menghadapi ancaman peringkat es yang datang. Berlari maju dengan kecepatan cahaya, Itsuki melancarkan pukulan yang diselimuti petir, namun Haruto dengan santainya memblokir pergelangan tangan Itsuki dengan satu tangan saja. Itsuki terkesiap kaget atas reaksi instannya sementara Haruto dengan tenang menganalisis kemampuan gerakan berkecepatan tingginya, lalu kembali melompat ke posisi bertarung. Penjelajah peringkat 5, Itsuki, menyeringai gembira, takjub karena seorang pria dapat menandingi kecepatannya. Haruhito menggoyangkan jari-jarinya dengan santai, tersenyum meringis sambil bertanya apakah dirinya terlihat seperti wanita di matanya. Menyeringai dengan taring tajamnya, Itsuki dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia sebenarnya sangat menyukai pria berkemauan keras yang teguh pada pendiriannya. Sambil mempertemukan ujung-ujung jarinya, Itsuki mengaktifkan aturan cincin sihir baru untuk meningkatkan level pertarungan. Memancarkan petir biru yang kuat, Itsuki berteriak kepada Haruo bahwa jika pria itu berhasil mengalahkannya, ia akan resmi lulus dari seluruh ujian. Gadis penyiar merebut mikrofon cadangan dan menjerit kaget bahwa penjelajah peringkat Suki Itsuki telah resmi menerobos masuk ke dalam tes. Haruhito dan Itsuki saling beradu dalam badai pukulan berkecepatan tinggi dengan sang penyiar yang mengumumkan bahwa peserta ujian pria tersebut bertarung melawan seorang peringkat es dalam posisi yang setara. Frustrasi karena tidak satupun sambaran petirnya yang mengenai sasaran, Itsuki berteriak tidak percaya saat Harajito dengan mudah menghindari setiap serangan. Saat matanya menyala dengan petir biru, Harajito menyadari bahwa ia dapat melihat dengan jelas semua gerakan berkecepatan tingginya dan bereaksi tepat waktu. Menyadari bahwa ia tidak boleh lengah melawan seorang peringkat es, Haro mengulurkan telapak tangannya langsung ke dada Itsuki.
Menempelkan telapak tangannya dengan kuat ke dada Itsuki, Haro memfokuskan konsentrasi mana yang masif ke dalam tangannya. Mengakui bahwa ia sedang melawan puncak dari para penjelajah, Haro bersiap melepaskan kekuatan kinetik penuhnya. Haro meledakkan sihirnya, melontarkan Itsuki lurus ke udara dan membuatnya terbang melintasi kubah stadion sambil menjerit. Menyaksikan wanita itu melayang di udara, Haro memiringkan kepalanya kebingungan, bertanya-tanya mengapa wanita itu begitu ringan. Itsuki jatuh menghantam kursi boneka beruang raksasa di balkon VIP, mengerang kesakitan karena benturan tersebut, sambil memegang kepalanya yang kesakitan seukuran Itsuki saat ia duduk di lounge balkon. Yuyuka menepuk kepala Itsuki dengan senyuman lembut, menggodanya karena begitu cepat mencari masalah. Mengintip dari balik jubahnya, Clara terkikik gugup, merasa sangat lucu karena seorang ekstrovert yang energik seperti Itsuki bisa terlempar dengan begitu mudah. Memegang mainan kelinci kecil di tangannya, Yuyuka tersenyum lembut dan mengumumkan bahwa peringkat 1 telah memberi mereka izin penuh untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Dalam kilatan sihir, mainan boneka kecil itu tiba-tiba berubah menjadi monster kelinci mengamuk yang besar dan mengerikan dengan mata merah menyala. Diapit oleh monster kelinci raksasa dan boneka beruangnya, Yuyuka menyeringai dan bertanya kepada Haro apakah ia tidak keberatan menghadapi pertarungan 3 lawan 1. Antarmuka sistem Haro menyelesaikan pemindaiannya, memberitahu bahwa ketiga penjelajah peringkat S tersebut adalah pengguna artefak ilahi. Haruto merenungkan kenangan kehidupan masa lalunya, menyadari betapa bernostalgianya melihat para penjelajah menggunakan artefak ilahi di era ini. Ia ingat bahwa di dunianya yang terdahulu, artefak ilahi dianggap sekadar roda latihan bagi mereka yang tidak bisa membangkitkan kekuatan asli. Menatap kepalan tangannya sendiri, Haro merenungkan sensasi dari dengan mudahnya melemparkan seorang penjelajah peringkat S melintasi arena. Mengepalkan tangannya erat-erat, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Itsuki yang berada di peringkat 5 terasa sangat ringan saat ia memukulnya. Menyipitkan matanya dengan penuh tekad, Haro memutuskan bahwa pertarungan 3 lawan 1 ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji batas kemampuannya yang sesungguhnya. Pikirannya sekilas-kilas balik ke masa-masa ia disiksa di sekolah, mengingat bagaimana ia dipermalukan hanya karena dirinya seorang pria. Saat matanya menyala dengan sihir biru yang cemerlang, Haro bertanya-tanya seberapa jauh kekuatan bangkitnya dapat membawanya. Berpose di tengah pusaran bayangan ungu, Haro bertekad untuk menghancurkan prasangka dari masyarakat yang didominasi oleh para wanita ini. Didorong oleh kegembiraan murni, ketiga penjelajah peringkat atas tersebut tersenyum dengan antusiasme tinggi, siap mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Itsuki menyerbu ke depan dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak petir biru di belakangnya saat ia memperpendek jarak. Dengan mata biru yang berpendar, Haruto dengan mudah melacak gerakan super cepatnya, sama sekali tidak terganggu oleh kecepatannya. Melompat menembus udara dengan sihir petir yang berkobar di tangannya, Itsuki bersiap untuk menjatuhkan lawannya. Haruto melepaskan gelombang aura bayangan gelap yang menghancurkan, menyebabkan tekanan udara di seluruh arena merosot drastis seperti gunung. Sebelum Itsuki sempat menyelesaikan serangannya, cambuk sihir bayangan ungu menjerat pergelangan tangannya di udara, membuatnya membelalakan mata karena terkejut. Haruto mengibaskan cambuk bayangannya untuk melemparkan Itsuki ke langit tepat saat monster kelinci raksasa Yuyuka menyerangnya dari belakang. Kelinci raksasa yang mengamuk itu melayangkan pukulan tinju ke bawah yang menghancurkan langsung ke kepala Haro dengan kekuatan mematikan. Meniru gerakan lengannya sendiri, Haruto memanggil kepalan bayangan raksasa di belakangnya, yang bergelora dengan sihir biru gelap. Kepalan bayangan raksasa Haro berbenturan secara langsung dengan hantaman monster kelinci tersebut, memicu ledakan energi kinetik yang masif. Hanya dalam satu hantaman keras, serangan bayangan Haro benar-benar mempulverisasi lengan besar monster kelinci itu menjadi debu. Jatuh dari atas, Yuyuka mencoba melakukan penyergapan mendadak sambil mengayunkan boneka beruang berat yang masif. Sambil menyeringai ceria, Yuyuka membanting monster boneka raksasa itu dengan kekuatan luar biasa langsung ke tubuh Haro. Boneka beruang itu menghantam lantai arena, menghancurkan tanah batu menjadi reruntuhan kawah di bawah beratnya yang menghancurkan. Melihat ke bawah ke arah kepulan debu yang membumbung, Yuyuka sedikit berkeringat, berharap serangannya sudah cukup untuk menjepit pria itu. Muncul tanpa cedera sama sekali, Haro dengan mudah menangkap dan menahan seluruh boneka beruang masif itu dengan kedua tangannya, sambil tersenyum sinis dengan santai. Terkejut karena pria itu memblokir serangan beratnya dengan begitu mudah, Yuyuka berteriak menyuruh Clara menyerang dari atas. Sebuah proyektil bayangan melesat menembus udara menuju titik buta Haro saat Clara bersiap melakukan penyergapan. Melayang di udara dengan balutan jubah gelapnya, Clara menyuruh Yuyuka agar tidak terburu-buru sementara ia mempersiapkan teknik bilahnya. Clara menebas ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu yang dahsyat yang dikenal sebagai gelombang bilah ungu. Menjentikan pergelangan tangannya dengan mata biru yang menyala, Haruto dengan acuh tak acuh bergumam, "UPS." Saat ia bersiap melakukan gerakan balasan, Haruto melemparkan boneka beruang raksasa itu lurus ke udara, menghancurkan gelombang Clara dan menabraknya langsung di udara. Terbalik di udara oleh boneka beruang rekan setimnya sendiri, Clara terkesiap kaget dan bingung, menyaksikan penyergapannya dilumpuhkan total, sementara Yuyuka berkeringat karena tidak percaya, tidak mampu memahami kekuatan pria tersebut. Ketiga penjelajah peringkat S tersebut mendarat kembali di lantai arena, megap-megap kelelahan akibat pertukaran serangan yang intens. Berdiri tegak dengan jasnya, Haruhito melihat ke bawah ke arah tangannya dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia sekarang memang cukup kuat.
Menengok kembali ke belakang bahunya dengan senyum penuh percaya diri, Haruhito mengejek para penjelajah peringkat atas tersebut, menyuruh mereka untuk mulai mengerahkan kekuatan penuh. Mendengar ejekan sombongnya, ekspresi Yui dan Itsuki langsung berubah dari rasa geli menjadi tekad yang serius dan garang. Menatap tajam ke arahnya dengan api menyala di mata mereka, ketiga penjelajah peringkat es itu berteriak bahwa mereka akan membuatnya menangis karena kekalahan. Mengelilingi arena, seluruh penonton stadion terperangah dalam keheningan total saat debu mereda di medan perang yang hancur. Para penonton wanita di tribun bergidik kaget, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pria bisa berdiri menghadapi tiga peringkat es. Para penonton bergumam dalam penyangkalan total, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa pria sekuat itu tidak mungkin ada dan ujian tersebut pasti dicurangi. Mereka bersikeras bahwa ini pasti semacam trik. Sementara Clara berdiri diam di lantai arena, menatap Haruo secara mendalam. Mengintip dari balik jubahnya, Clara menatap wajah Haro, terpukau bahwa seorang pria biasa menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Pikirannya kilas balik ke keyakinan umum bahwa pria secara inheren lemah dan ditakdirkan untuk diejek oleh masyarakat. Ia ingat bagaimana semua orang percaya bahwa pria tidak akan pernah bisa menjadi penjelajah atau menandingi level petualang wanita. Terguncang hingga ke lubuk hatinya, Clara menatap Haruhito dengan mata terbelalak, menyadari bahwa gender sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan sejati. Merapikan kerah bajunya dengan tenang, Haro menatap lawan-lawannya, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting bagi seorang penjelajah adalah kekuatan. Di tribun, para penonton wanita berteriak kepada Haro dengan kemarahan, menuduhnya menceramahi mereka dan menyuruhnya enyah. Tiba-tiba, seorang penonton pria terkesiap kaget saat suasana di stadion langsung berubah drastis. Para penonton pria meledak dalam sorak-sorai yang memekakkan telinga, meneriakkan kegembiraan saat mereka menyaksikan Haro mendominasi arena. Para penonton pria mengangkat kepalan tangan mereka dengan penuh euforia, bersorak liar karena seorang pria benar-benar mendominasi seorang penjelajah berperingkat es. Anggota penonton pria yang toksik bersorak kegirangan, mengejek para penjelajah wanita karena berlinang air mata setelah bertindak angkuh di televisi. Sambil menyeringai jahat, para penggemar pria itu berteriak menyuruh Haro untuk terus maju dan menghajar habis-habisan para penjelajah wanita. Masa pria mulai meneriakkan Yeturche secara bersamaan, mendesak Haruhito untuk menghajar mereka. Merasa jijik dengan perilaku toksik mereka, Yuyuka meletakkan tangan di pipinya dan bergumam betapa dia sangat membenci pria. Clara Kurosaki berdiri di antara rekan-rekan setimnya, bergetar ketakutan saat mendongak menatap kerumunan pria yang memusuhi mereka, sambil memegang kepalanya karena sangat tertekan. Air mata menggenang di mata Clara yang dilanda kepanikan setelah melihat begitu banyak pria berteriak. Itsuki menatap Clara dengan terkejut, merasa khawatir karena fobia parah terhadap pria yang dideritanya seharusnya sudah disembuhkan. Clara memegang wajahnya dalam ketakutan luar biasa, terisak saat ia mencoba dengan putus asa untuk menguasai diri dari rasa takutnya. Dari seberang lapangan, Heroido melirik sekilas ke arah Clara, menyadari penderitaan hebat yang sedang dialaminya. Pikiran Clara berputar ke dalam trauma mendalam, ketakutan bahwa semua pria pada dasarnya adalah makhluk yang jahat dan kejam. Dengan air mata yang tumpah membasahi pipinya, Clara menatap kerumunan yang tampak seperti bayangan gelap itu, dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa. Meringkuk menjadi bola kecil di lantai arena, Clara terisak pelan seorang diri dalam keterisolasian total. Melihatnya menangis, para penonton pria mengejeknya dengan kejam, menertawakannya dan mengatakan bahwa rumor internet tentang fobia prianya itu ternyata benar. Masa pria tertawa penuh kebencian, melontarkan komentar-komentar menjijikan tentang wajahnya yang menangis. Haro mendengarkan dalam diam komentar-komentar toksik yang bergema dari tribun, tatapannya menggelap. Para penggemar pria bersorak menyuruh Harido untuk menghukum para penjelajah wanita dan melampiaskan amarah para pria kepada mereka. Sambil memelototi tribun dengan amarah biru yang dingin, Harido bergumam pelan bahwa mereka terlalu bising. Mendengar nada suaranya yang dingin, para penonton pria di barisan depan tertegun dalam kebingungan total. Harajito melepaskan gelombang tekanan bayangan yang menghancurkan langsung ke arah kerumunan pria yang sedang berteriak itu, menyatakan bahwa mereka sangat mengganggu. Tekanan bayangan yang berat itu menghantam para penonton pria yang toksik, membuat mereka terengah-engah dan tersedak kesakitan. Dalam sekejap, seluruh barisan penonton pria yang berteriak tadi ambruk tidak sadarkan diri di kursi stadion mereka. Yu dan Itsuki menatap dengan rasa terkejut yang luar biasa, bertanya kepada Haro apa yang sebenarnya sedang ia perbuat. Sambil mendongak di sela-sela air matanya, Clara bertanya dengan tidak percaya mengapa pria itu malah melumpuhkan para pendukungnya sendiri. Melangkah maju dengan tenang, Haruhito memberitahu Clara bahwa ia bukanlah tipe orang yang pantas untuk diejek oleh orang-orang seperti mereka. Mengakui penggunaan gelombang bilah ungu, Haruhito menunjukkan bahwa teknik tingkat lanjut seperti itu membutuhkan usaha yang luar biasa dan tidak bisa dipelajari dalam semalam. Sambil melirik ke arah para penonton pria yang tak sadarkan diri, Haruhito dengan tegas menyatakan bahwa yang terpenting bagi seorang penjelajah bukanlah jenis kelamin mereka. Mengulurkan tangannya dengan senyuman penuh percaya diri, Haruhito menekankan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar mendefinisikan seorang penjelajah adalah kekuatan mereka. Tersenyum hangat dengan mata biru yang menyala-nyala, Harajita menyatakan bahwa kebisingan itu telah lenyap dan mengajak untuk melanjutkan ujian. Itsuki dan Yui menatapnya dalam keheningan yang takjub, sementara Itsuki terkekeh pelan melihat pola pikirnya yang luar biasa.
Clara mendongak menatap Harito dengan rona merah di pipinya dan mata yang dipenuhi air mata, dengan putus asa bertanya tipe orang seperti apa sebenarnya dia itu. Sambil meraih tangan Clara dengan lembut, Harry menatap ke bawah ke arahnya dengan rasa percaya diri tingkat tinggi dan memperkenalkan dirinya sebagai penjelajah berperingkat SSS. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan menghujam turun dari atas, menancapkan pedang suci raksasa langsung ke lantai arena. Ketiga penjelajah wanita berperingkat S terkesiap dalam keterkejutan total saat tanah hancur akibat benturan tersebut. Mendarat dengan anggun, penjelajah peringkat 1 Toa Fuki memegang pedang sucinya dan dengan dingin menyatakan bahwa pertandingan telah berakhir. Mengarahkan pedangnya ke arah Haredo, Toa melangkah maju dan bertanya apakah ia adalah Haro Aokawa. Tersenyum tipis, Haro mengonfirmasi identitasnya, menunggu langkah Toa selanjutnya. Toa menatapnya dengan pipi yang merona dan mata berkaca-kaca, bertanya dengan lembut apakah pria itu benar-benar tidak mengingatnya. Haruhedo memiringkan kepalanya dalam kebingungan total, bertanya-tanya apa yang sebenarnya diharapkan oleh wanita itu untuk ia ingat. Melihat ekspresi wajahnya yang kosong, mata keemasan Toa menyipit sedikit saat kebenaran meresap ke dalam hatinya. Menyadari bahwa pria itu tidak mengenali wajahnya, Toa menyiapkan pedang sucinya dengan tekad yang kuat. Merasakan aura magisnya yang luar biasa, Haro melangkah mundur dan mengakui bahwa wanita itu pastilah penjelajah peringkat 1. Dengan senyuman lembut dan penuh keteguhan, Haro mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia memiliki sebuah janji masa kecil yang penting untuk ditepati. Kilas balik ke memorinya saat berlari di pantai yang cerah, Harito mengingat janjinya dengan sahabat tercintanya, bahkan jika nama wanita itu terlewat dari ingatannya. Mengangkat kepalan tangannya dengan senyuman penuh percaya diri, Haro menantang Toa yang berperingkat 1 untuk menjadi lawannya berikutnya. Menatapnya dengan air mata di mata dan rona merah yang memancar, Toa menyadari bahwa pria itu benar-benar mengingat janji suci mereka. Saat visi masa kecil mereka yang saling bertindih muncul di lapangan, reuni yang telah lama ditunggu-tunggu antara kedua rival tersebut secara resmi dimulai di arena megah itu. Tiba-tiba, sebuah retakan gelap yang penuh ancaman merobek langit tinggi di atas arena stadion. Toa dan Haredo sama-sama mendongak dengan terkejut saat tekanan ungu yang menakutkan memenuhi udara. Sistem memunculkan peringatan berwarna merah ketika tangan kerangka monster kolosal muncul dari celah retakan tersebut. Peringatan sistem mengonfirmasi bencana amukan monster Dungeon yang memperlihatkan mata bercorak warna pelangi mengintip turun dari dalam kehampaan. Pusaran besar petir gelap berwarna ungu merobek awan, menguasai seluruh langit. Two of Watsuki terkesiap dalam ketakutan yang mengerikan, menatap fenomena penghancur alam semesta di atas sana. Sebuah lengan kerangka raksasa terulur turun dari kehampaan menuju lantai arena, membuat semua orang terdiam 1000 bahasa. Tangan kerangka raksasa itu mulai mengumpulkan bola energi pelangi pekat yang bersifat destruktif di telapak tangannya. Para penonton yang kebingungan mendongak menatap bola cahaya yang menyilaukan itu, bertanya-tanya apakah matahari kedua telah muncul di langit. Seberkas sinar kehancuran murni yang sangat dahsyat meluncur turun dari tangan tersebut, mengancam untuk memvaporisasi seluruh stadion. Itsuki dan Clara menatap ke langit dengan rasa ngeri yang luar biasa, tidak mampu mempercayai apa yang sedang terjadi. Mengatupkan giginya, Toa menyiapkan pedang sucinya yang besar untuk memblokir serangan pemusnah yang datang. Toa mengayunkan pedang sucinya ke atas, menyalurkan kekuatannya untuk menahan hantaman sinar tersebut. Sistem mengumumkan bahwa pembatasan perjanjian Avalon telah dicabut, membuka kekuatan penuh Toa. Nyala api suci berwarna pink meletus di sekitar tubuh Toa saat ia bersiap menyerap hantaman yang membawa malapetaka itu. Tiba-tiba, mata Toa melebar karena terkejut saat sesosok bayangan melesat tepat di depannya. Harito melangkah berdiri di hadapan Toa, menyelubungi mereka berdua dalam penghalang pelindung berupa bayangan gelap. Peringatan sistem aura mengonfirmasi kemunculan monster kelas SSS saat Haro mendongak menatap ancaman tersebut. Mengabaikan perjanjian-perjanjian sebelumnya, Harito mengulurkan telapak tangannya ke arah langit untuk menghadapi sinar pemusnah tersebut. Sistem memicu pelepasan sebagian dari sihir penjelajah berperingkat SSS milik Haredo di bawah perjanjian Bubble. Harito menarik tinjunya ke belakang saat gelombang kilat bayangan gelap yang ganas berderak di sekitar lengannya. Sambil memadatkan bola sihir bayangan yang pekat di tangannya, Harito merasakan memori kehidupan masa lalunya berteriak menuntut tindakan. Mengarahkan tangannya ke arah kehampaan, Harito mempersiapkan teknik pamungkasnya, seni bayangan Omni. Dengan mata biru miliknya yang menyala tajam di balik bola energi yang mampat tersebut, Haredo mengaktifkan pelepasan penuh. Harito melepaskan seberkas sinar sihir bayangan ungu gelap yang sangat besar langsung ke langit. Sinar bayangannya berbenturan secara frontal dengan serangan monster tersebut, memusnahkan dan melampaui sinar yang datang sepenuhnya. Ledakan dahsyat yang membelah langit meletus saat serangan Haruhaido melenyapkan hantaman bencana tersebut tanpa sisa. Sinar gelap itu menembus jauh ke dalam kehampaan saat Haredo mengenali monster bertaraf dewa yang menghancurkan dunianya di masa depan. Sambil mengamati lebih dekat embel-embel kerangka raksasa tersebut, Harardo mengidentifikasi ancaman itu seketika. Mengenali mata berwarna pelangi tersebut, Harito mengidentifikasi entitas itu sebagai Nether Kingda. Mengonfirmasi identitas monster tersebut sebagai Nether Kingda, ekspresi wajah Haruo berubah menjadi sangat serius. Haruhaido mengatupkan giginya karena panik, menyadari bahwa dunia ini mengikuti garis waktu kehancuran yang persis sama. Stadion jatuh ke dalam keheningan yang mencengangkan di bawah langit ungu sementara para penjelajah berperingkat S menatap Haruo dengan terkejut.
Para penonton di tribun berbisik-bisik dengan gugup, berasumsi bahwa ledakan besar tadi hanyalah efek khusus belaka. Kerumunan menjadi gelisah saat tekanan yang tidak nyaman menyelimuti seluruh stadion. Hara menyadari bahwa jika dunia ini mengikuti garis waktu masa lalunya, sebuah peristiwa malapetaka akan segera terjadi berikutnya. Jauh di dalam jurang abis, gerbang-gerbang Dungeon kuno merah mulai bergema dengan kekuatan gelap. Peringatan sistem mengonfirmasi bahwa beberapa gerbang Dungeon sedang terbuka di area sekitar, sementara tangan-tangan iblis merusak rantai pengikat mereka. Sambil memegangi wajahnya karena frustrasi, Harito menyadari bahwa amukan Dungeon itu sedang dimulai persis seperti di garis waktu masa depannya. Harito berbalik menghadap para penonton dan meneriaki mereka agar berhenti bermulut menganga dan segera dievakuasi ke tempat perlindungan as sekarang juga. Sedetik kemudian, Haruto meneteskan butiran keringat di dahinya, menyadari bahwa tempat perlindungan as bahkan belum diciptakan di era ini. Mendengar pria itu menyebutkan tentang as, Toa menatapnya dengan kebingungan, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia tahu tentang proyek tersebut. Haruhaido dengan putus asa berteriak kepada kerumunan agar mengevakuasi stadion, menjemput keluarga mereka, dan meninggalkan kota segera. Ia terus berteriak sekuat tenaga, memperingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu kurang dari 10 menit. Saat gerbang-gerbang Dungeon terbuka retak di dalam kehampaan, Haredo memperingatkan bahwa amukan monster masif akan segera dimulai. Tanpa menyadari bahaya yang mengancam, para penonton berbisik-bisik di antara mereka sendiri, sambil santai mempertimbangkan untuk menghubungi keluarga mereka sebagai berjaga-jaga. Para penggemar pria yang tidak tahu terima kasih balas berteriak kepada Harajo dari tribun, dengan marah menolak untuk menerima perintah dari seorang pecundang. Saat Haruhaido berteriak balik kepada mereka dengan penuh rasa frustrasi, suara sistem Prometheus terniur di dalam pikirannya, bertanya apakah ia masih merasa belum cukup berbuat banyak. Prometheus mengingatkan Harito bahwa ia selalu akhirnya terluka demi orang-orang bodoh yang sama sekali tidak menghargainya. Penggemar pria yang tidak tahu terima kasih itu terus meneriaki Haruhaido dengan berbagai hinaan, sama sekali tidak menyadari bencana dahsyat yang sedang menimpa kota. Menuntut keheningan total, Tawa melangkah maju dan mengambil alih kendali seluruh arena sebelum ada orang lain yang sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan aura wibawanya yang terpancar, ia mengunci pandangannya pada seorang Yukawa dengan intensitas penuh. Terpaku oleh dominasi Tawa yang begitu mendadak, karakter utama pria kita hampir tidak bisa memproses betapa cepatnya wanita itu mengambil alih untuk mengatasi krisis. Menutup jarak di antara mereka, Tawa langsung memanggilnya secara langsung di hadapan kerumunan orang di sekitarnya. Ia membuang basa-basi dan menuntut penjelasan bagaimana mungkin pemuda itu bisa tahu tentang tempat perlindungan rahasia tingkat atas A. Sebelum Yukawa sempat memproses pertanyaan tersebut, Tawa mengingatkan bahwa informasi itu adalah rahasia perusahaan yang diklasifikasikan, namun langsung menyuruhnya untuk melupakan hal itu untuk saat ini. Menyadari waktu sudah hampir habis, ia menuntut ringkasan singkat mengenai ancaman yang ada, dan Aokawa mengungkapkan bahwa monster-monster akan segera muncul dalam radius 10 km. Ia ragu untuk membahas detail teknis lebih jauh, mengingat era ini bahkan belum meneliti fenomena amukan monster tersebut, dan ia pun tidak memiliki bukti konkret. Tanpa keraguan sedikit pun, Tao menerima peringatan itu mentah-mentah dan langsung memanggil kepala asistennya, Ariel. Ia memerintahkan sambungan darurat segera dibuat untuk gubernur dan perdana menteri, dan sang asisten yang sangat sigap langsung menyerahkan ponsel di atas nampan dalam sekejap. Mengatasnamakan nama besar keluarga Fitsuki, ia mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi dan menuntut status darurat seluruh kota diberlakukan seketika. Beralih ke ponsel yang lain, ia memerintahkan Perdana Menteri untuk memobilisasi Pusat Penanggulangan Bencana tanpa penundaan, membuat Ayukawa terperangah kagum atas kekuasaan politiknya yang luar biasa. Ia kemudian menghubungi stafnya untuk mengerahkan semua purwarupa tempat perlindungan A, menolak segala alasan bahwa tempat-tempat itu belum selesai dibangun. Merasa bingung betapa mulus semua ini berjalan, Ayukawa bertanya kepada Ainya, Prometheus, apa yang sedang terjadi, dan Prometheus mengonfirmasi bahwa Toa benar-benar mempercayai perkataannya. Setelah berhasil memobilisasi seluruh pemerintahan hanya dalam hitungan detik, Toa berbalik menghadap Aokawa dengan tatapan penuh godaan untuk bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Sementara itu, di jalan-jalan kota, warga yang damai menjalani kehidupan normal mereka, sama sekali tidak menyadari mimpi buruk yang sedang mendekat. Tiba-tiba, langit robek dengan suara pecahan kaca yang memekakan telinga saat para penyusup mengerikan mendarat di jalanan di atas kerumunan warga. Merasa gembira melihat begitu banyaknya manusia di sekitar, salah satu penyerang bersayap itu berkomentar dengan penuh antusias bahwa raja mereka telah memberi izin untuk membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Para makhluk bersaudara yang kejam itu dengan cepat menyepakati sebuah rencana, menangkap manusia langka untuk dijadikan istri dan membantai semua orang yang tersisa secara keji. Kembali ke dalam stadion, para anggota tim Tawa dilanda kepanikan dan kebingungan atas perintah darurat yang dikeluarkan secara tiba-tiba. Tawa dengan santai memberi gestur ke belakang, menjelaskan kepada pasukannya yang kebingungan bahwa saat ini ia sedang menerima perintah langsung dari Ayukawa. Berbalik kembali ke arah MC kita, ia memberitahu bahwa evakuasi seluruh kota sedang berlangsung dan bertanya apa fase kedua dari rencana mereka. Menyadari mereka harus bertindak cepat, Ayukawa menginstruksikannya untuk memprioritaskan evakuasi kerumunan besar di dalam arena terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, Toa melompat tinggi ke udara dan memproyeksikan suaranya ke seluruh penjuru stadion, memerintahkan seluruh warga untuk bersiap melakukan evakuasi.
Kewalahan oleh otoritasnya yang sangat karismatik, seluruh penonton balas berseru tanda setuju sepenuhnya, membuat Aukal terpukau oleh kepemimpinannya yang mutlak. Dipandu oleh kepemimpinannya yang tegas, ribuan orang mulai berhamburan keluar dari tribun stadion dengan tertib yang mengejutkan. Melihat betapa mudahnya wanita itu menangani segalanya, Aokawa memutuskan untuk bersuara dan membahas sesuatu yang terus mengganggunya. Sambil menunjuk ke arah dirinya sendiri, ia bertanya secara belak-belakan mengapa Tawa begitu buta mempercayai perkataan orang asing tanpa meminta bukti sama sekali. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Tawa sedikit tersipu dan memasang senyum misterius yang penuh permainan. Ia meletakkan satu jari di bibirnya dan mendesis kecil dengan imut, menjaga alasan sebenarnya tetap menjadi rahasia besar. Sebelum Yukawa sempat mendesaknya lebih jauh, Arya tiba-tiba melompat turun entah dari mana untuk mengganggu percakapan mereka. Mendekat dengan ekspresi panik, Arya memohon kepada Nona Tao untuk mengizinkannya menyampaikan saran penting miliknya. Menjaga ketenangannya, Tao dengan dingin memberikan izin kepada asistennya untuk berbicara. Arya mengakui bahwa Aokawa memang menyelamatkan mereka dari serangan sihir sebelumnya, namun berpendapat bahwa pemuda itu masih terlalu mencurigakan untuk dipercaya. Tao menyipitkan matanya yang bercahaya, mendesak asistennya untuk menjelaskan maksud dari perkataannya. Kehilangan ketenangannya, Arya berteriak sejadi-jadinya bahwa ia menolak untuk percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut pemuda itu. Namun, tepat saat Arya mulai berteriak bahwa invasi monster di permukaan adalah hal yang mustahil terjadi, sebuah ledakan besar memotong kalimatnya di tengah jalan. Awan jamur raksasa meletus di kejauhan, seketika membungkam Arya saat skeptisismenya dihancurkan seketika secara nyata. Di seluruh penjuru kota, celah spasial robek terbuka saat para ksatria hitam berlapis baja berhamburan masuk, memicu siaran darurat dari Asosiasi Penjelajah. Laporan membanjiri ponsel para gadis, mengonfirmasi bahwa monster berlapis baja sedang membantai warga sipil dan melumpuhkan pihak berwenang setempat. Toa berbalik ke arah timnya dan dengan nada sarkas menanyakan apakah ada orang selain Arya yang masih meragukan seorang Yukawa, yang langsung dijawab dengan, tidak, serempak dan anonim dari kusta pasukannya. Puas dengan tanggapan mereka, Tao secara resmi memerintahkan timnya untuk diterjunkan ke kota guna menyelamatkan warga sipil dan membasmi monster-monster penyerang tersebut. Sebelum bergegas pergi, ia berbalik dan menunjuk lurus ke arah Yukawa, menuntut untuk mengetahui apakah pemuda itu memiliki masukan strategi akhir untuk mereka. Arya benar-benar kehilangan akal sehatnya di latar belakang, tidak mampu memahami mengapa Nona Toa mau menerima perintah taktis dari seorang orang luar. Aokawa menjadi serius dan bertanya kepada Toa apakah ia mengingat pola perilaku standar monster selama amukan skala penuh. Ia mengingatkan bahwa monster mengikuti dua aturan utama, mereka membanjiri zona sipil dengan kepadatan tinggi dan secara aktif memprioritaskan target yang memiliki kekuatan sihir padat. Berhenti sejenak di tengah pikirannya, Toa mengajukan pertanyaan krusial, ingin memastikan mengapa monster secara khusus mengincar para penjelajah yang aktif. Ayukawa mengungkapkan bahwa tidak seorang pun benar-benar tahu alasannya, selain fakta bahwa para penjelajah yang tertangkap diseret jauh ke dalam ruang bawah tanah, Dungeon, dan tidak pernah terlihat lagi. Menyadari implikasi yang mengerikan, Tawa menyimpulkan bahwa mereka harus bertindak berdasarkan skenario terburuk dan menargetkan lokasi dengan tingkat bahaya tertinggi mutlak. Ayukawa mengangguk setuju, mengonfirmasi bahwa tujuan utama monster tersebut hampir pasti adalah Akademi Penjelajah. Di Akademi Penjelajah, kepanikan meletus saat para mahasiswi yang tak berdaya berkerumun bersama di atas medan perang yang hancur. Menghunus pedangnya, seorang mahasiswi pemberani melangkah maju untuk melindungi para siswa muda pengecut yang meringkuk tepat di belakangnya. Berdiri di atas reruntuhan bagaikan seorang raja, malaikat iblis berpangkat tinggi Jamzi Usuza Enino memandang rendah para manusia dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia secara terbuka mengejek pemandangan yang menyedihkan itu, menyuarakan betapa tidak tertahankannya melihat para pria bersembunyi di belakang wanita. Mata iblisnya menyala karena marah saat ia menatap para siswa pria tak berdaya yang gemetar ketakutan. Dengan nada mengejek, ia bertanya apakah mereka merasa malu sebagai seorang pria, yang membuat para siswa pengecut itu menjerit dalam kepanikan total. Namun, tepat saat ia bersiap untuk mengejek mereka lebih jauh, seorang gadis berambut merah muda tiba-tiba melompat turun dari langit dengan pedang terhunus. Mengejutkannya tanpa persiapan, Natsukawa melancarkan tebasan telak tepat di dada sang iblis, sambil mengatakan bahwa dia terlalu banyak bicara. Mendarat dengan anggun di dekat teman sekelasnya, para siswa pria langsung mengenali Natsukawa dan meneriakkan namanya dengan rasa lega. Kerumunan mulai bersorak, mengira ia berhasil melumpuhkan monster itu, tetapi ekspresi Natsukawa berubah menjadi kengerian yang mendalam. Sebelum siapapun sempat bereaksi, sebuah tangan iblis raksasa terulur melalui kepulan asap dan mencengkeram leher Natsukawa dengan erat. Sama sekali tidak terganggu oleh serangan mendadak itu, Jamir dengan mudah mengangkatnya dari lantai dan dengan santai mengakui bahwa serangan gadis itu tidaklah buruk. Memeriksanya dari dekat, ia mengakui bahwa Natsukawa memiliki bakat alami yang murni untuk bertempur. Saat gadis itu mulai kehabisan napas dalam cengkeramannya yang erat, ia memuji kemampuannya yang mengesankan dalam menghilangkan seluruh keberadaan dan kekuatan sihirnya. Terpikat oleh keahlian langka tersebut, sang iblis mendekat dan dengan mengerikan menyatakan bahwa gadis itu akan melahirkan anak-anaknya. Megap-megap mencari udara dengan air mata di matanya, Natsukawa tergagap jijik bahwa iblis itu pasti sudah gila. Melihatnya dicekik tepat di depan mata mereka, para siswa pria yang pengecut itu panik dan berteriak meminta orang lain untuk menyelamatkannya.
Mendengar teriakan putus asa mereka, James menyunggingkan senyum licik saat sebuah ide kejam muncul di benaknya. Meninggikan suaranya di seluruh medan perang, ia menyodorkan sebuah pilihan sadis kepada para siswa pria untuk menguji tekad mereka. Sambil mengangkat gadis yang sedang tercekik itu seperti umpan, ia menantang para pria untuk maju ke depan dan menantangnya demi menyelamatkan nyawa gadis tersebut. Merengek sambil menangis saat pasokan oksigennya habis, Natsukawa dengan putus asa menatap teman sekelasnya untuk meminta pertolongan. Lumpuh karena teror mutlak, para siswa pria membeku saat tekanan luar biasa dari sang iblis meremukkan mental mereka. Menyadari mereka tidak memiliki peluang sedikitpun melawan monster semacam itu, kepanikan sepenuhnya menguasai sisa keberanian yang tadinya mereka miliki. Membuang seluruh kehormatan, para pria pengecut itu berbalik dan lari terbirit-birit, meneriakan permintaan maaf sambil menangis saat mereka kabur. Mereka berlari secepat tenaga, meneriakan berbagai alasan menyedihkan demi membenarkan tindakan mereka yang meninggalkan Natsukawa. Melihat mereka lari, Jamsir menertawakan kepengecutan mereka dan mengatakan kepada Natsukawa bahwa seorang prajurit berbakat sepertinya sangat disia-siakan pada pria-pria yang begitu menyedihkan. Kehilangan minat untuk mencekiknya, ia melempar Natsukawa begitu saja ke atas tanah, meninggikan gadis itu megap-megap di atas tangan dan lututnya. Melihat luka sayatan kecil di dadanya, sang iblis menyadari bahwa Natsukawa ternyata sudah terluka parah sebelum ia sempat melancarkan serangannya. Tepat di depan matanya, luka di dada sang iblis ketika bersinar dan sembuh total, membuat Natsukawa merasa ngeri karena serangan putus asanya ternyata tidak ada artinya sama sekali. Menjulang di atas tubuh gadis yang gemetar itu, sang iblis dengan santai memamerkan keunggulannya yang mengerikan di medan perang. Menunjuk dengan jarinya yang bercahaya ke arah kepala Natsukawa, ia menuntut kepatuhan total tanpa ampun. Ia berjanji bahwa jika gadis itu mau menjilat jarinya, ia akan mengampuni nyawanya dan menjadikannya sebagai pasangannya. Demi melindungi teman-temannya yang tersisa, Natsukawa sambil menangis bertanya apakah tunduk kepadanya akan menyelamatkan semua orang juga. Menyeringai penuh kebencian, sang iblis berbohong tepat di depan wajahnya, menjanjikan keselamatan sambil diam-diam menertawakan kebodohan gadis itu. Dari seberang lapangan, temannya berteriak histeris menyuruhnya berhenti, memohon agar ia tidak membuang harga dirinya. Mengabaikan tangisan tersebut, Natsukawa menggigit bibirnya dalam keheningan, bersiap mengorbankan dirinya demi rekan-rekannya. Bergetar karena malu, ia perlahan menurunkan kepalanya dan membuka mulutnya ke arah jari sang iblis untuk menyegel kesepakatan tersebut. Puas dengan kepatuhan Natsukawa, sang iblis tersenyum smirk dan memujinya seperti hewan peliharaan yang patuh saat gadis itu mendekat. Mulutnya berada dalam jarak beberapa inci dari tangan sang iblis dalam momen keputusasaan yang sangat memilukan. Menutup matanya, ia menjulurkan lidahnya ke arah jari sang iblis untuk melakukan tindakan yang memalukan itu. Namun, tepat di detik terakhir, Natsukawa justru menggigit jari sang iblis dengan seluruh kekuatannya, mencucurkan darah iblis dalam serangan balik kejutan yang kejam. Menepis gigitannya, Jamie menatap tangannya yang berdarah dengan rasa kesal yang murni, bertanya apa arti dari sikap kurang ajar ini. Bayangan karakter utama pria kita, Yukawa, melintas di benaknya, membuat Natsukawa mendapatkan kembali kekuatannya dari kenangan tentang anak laki-laki yang benar-benar dicintainya. Sambil memasang senyum cerah, berseri-seri, dan penuh perlawanan meskipun penuh air mata dan luka lebam, ia dengan bangga menolak sang iblis sekali dan untuk selamanya. Terkesan oleh keberaniannya, Jamsir dengan dingin mengumpulkan energi sihir yang mematikan di ujung jarinya. Menyadari gadis itu sudah tidak berguna baginya, ia mengarahkan ledakan destruktif itu langsung ke kepala Natsukawa, menyuruhnya mati. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Natsukawa menutup matanya dan dengan tenang mengucapkan selamat tinggal pada dunia saat kematian mendekat. Namun, tepat saat sihir yang mematikan itu hendak ditembakkan, riak bayangan gelap tiba-tiba terbuka di tanah tepat di antara mereka. Meletus dengan dahsyat dari genangan bayangan tersebut, energi ungu yang menyeramkan berkobar bagaikan api yang sedang naik. Keluar dari dalam kehampaan gelap tepat pada waktunya, sebuah suara yang akrab memanggil sang iblis saat gelombang kejut yang masif menerpa dan meniup Jamir hingga terpental ke belakang. Muncul dari celah bayangan, Aokawa menangkap Natsuka dengan aman di dalam pelukannya, dikelilingi oleh gelombang aura sihir hitam yang pekat. Menatap sang iblis dengan kemarahan mutlak, MC kita bertanya apa yang dipikirkan oleh makhluk itu. Terkejut oleh gangguan yang tiba-tiba, Jamir menyeringai dan bertanya dari mana Ayukawa melompat. Dengan mata berpijar biru yang menembus kobaran api hitam, Ayukawa dengan dingin menjawab bahwa ia datang langsung dari bayangan. Sambil mendongakkan kepalanya, Jamie tertawa arogan dan menyebutnya bocah kurang ajar. Berteriak bahwa asal-usul bayangannya sudah sangat jelas, James melepaskan ledakan sihir api yang besar langsung ke arah mereka. Ledakan tersebut menciptakan kobaran api raksasa, membuat para siswa pengecut yang menonton menjerit ketakutan. Asumsi bahwa ledakan api tersebut telah melenyapkan mereka membuat Jamie berkomentar dengan nada sarkastis bahwa ia tidak sengaja membunuh mereka berdua. Membalikan punggungnya, sang iblis merenungkan apakah harus membantai para siswa yang tersisa atau pergi menyusul saudaranya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lagi, dengungan tajam energi gelap di belakangnya menarik perhatiannya. Menoleh ke belakang dengan rasa tidak percaya yang luar biasa, Jamir merasakan tekanan mengerikan merambat melalui kepulan asap. Sepenuhnya tidak terluka di dalam kobaran api sambil menggendong Natsukawa ala pengantin, bridal style, Aokawa menatap tajam sang iblis dan bertanya mengapa ia masih bernapas.
Memancarkan sihir hitam yang mengerikan, ia dengan santai menjelaskan bahwa ia berhasil memblokir serangan tersebut tanpa mengalami sedikit pun goresan. Mengklik lidahnya karena kesal, Jamir terpaksa mengakui kenyataan yang ada. Senang karena akhirnya menemukan seorang pria yang mau bertarung, Jamie memasang kuda-kuda bertarung dan memuji keberanian Ayukawa. Sambil memperkuat auranya hingga bebatuan di sekitarnya melayang, sang iblis dengan penuh semangat menuntut pertarungan langsung. Berteriak tentang pertarungan sampai mati antar pria, sang iblis tiba-tiba terpotong. Ayukawa dengan santai menyuruhnya untuk menunggu sedetik. Sepenuhnya mengabaikan haus darah monster tersebut, Ayukawa menatap Natsukawa dengan lembut dan bertanya apakah wanita itu bisa berjalan sendiri. Menggendongnya menuju ke arah para siswi lainnya, ia dengan sopan meminta maaf karena telah mengganggu sementara Natsukawa merona merah karena benar-benar malu. Marah karena diabaikan, Jamir menerjang dari atas dengan pukulan telak yang diarahkan tepat ke kepala Ayukawa. Natsukawa menjerit ketakutan saat kepalan tangan sang iblis menghantam mereka dengan kecepatan luar biasa. Namun, saat serangannya mendarat, ekspresi Jamir membeku dalam kebingungan belaka. Ayukawa menahan seluruh dampak pukulan monster itu langsung di punggungnya tanpa sedikit pun bergeming atau menghentikan langkahnya. Memancarkan dinding mata bayangan yang mengerikan di belakangnya, Ayukawa mengulangi perintahnya agar sang iblis menunggu. Lumpuh oleh teror primal yang murni, sang iblis tergagap dalam ketakutan mutlak. Dari balik keruntuhan, para siswa laki-laki menyaksikan dengan syok saat seorang pria biasa mampu menahan serangan yang seharusnya bisa memusnahkan para penjelajah. Melihat lebih dekat ke wajahnya, salah satu siswa laki-laki tiba-tiba menyadari sesuatu yang familiar tentang dirinya. Siswa tersebut tergagap tak percaya saat mengenali pria itu sebagai Ayukawa. Setibanya di dekat para siswi, Ayukawa menggendong Natsukawa sementara temannya bergegas maju untuk memeriksanya. Menurunkannya dengan lembut, ia bertanya apakah wanita itu bisa berdiri, dan dengan wajah memerah, Natsukawa mengonfirmasi bahwa ia bisa berdiri. Sambil mengatur napasnya, Natsukawa tergagap kaget, bertanya apakah pria itu benar-benar seorang pahlawan. Memberinya senyuman hangat dan lembut, Ayukawa dengan ramah menyapanya dan mengatakan sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Melihat senyumannya, Natsukawa merona merah padam, benar-benar diliputi oleh emosi. Sangat salah tingkah, ia tergagap saat teringat bagaimana pria itu menyelamatkannya di masa lalu juga. Tiba-tiba, salah satu siswa laki-laki yang pengecut meneriakkan nama Ayukawa dengan rasa iri dan tidak percaya yang murni. Ayukawa menoleh dan menatap tajam siswa yang berteriak itu dengan dingin dan acuh tak acuh. Penuh iri dan rasa tidak aman, siswa itu berteriak bahwa seorang mantan dropout akademi seharusnya tidak bertindak sok jagoan ketika para pria saja tidak seharusnya melawan monster. Terkejut karena ada seorang pria yang benar-benar berdiri untuk bertarung, para siswi memperingatkannya bahwa area tersebut terlalu berbahaya. Saat mereka mendesaknya untuk lari dan menyelamatkan diri, Ayukawa tetap mempertahankan senyum penuh percaya diri. Berlutut dengan penuh hormat, Ayukawa dengan tulus memuji para penjelajah wanita atas keberanian mereka dalam membela orang lain. Terbiasa tidak pernah dihargai oleh para pria, kedua gadis itu merona merah dengan intens mendengar kata-kata tulusnya. Ia memuji mereka karena telah memenuhi tugas mereka sebagai penjelajah dan melindungi para pengecut hingga titik darah penghabisan. Ia menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, membuat siswa pengecut di belakangnya gila karena frustrasi. Berdiri tegak, Ayukawa meyakinkan mereka bahwa ia akan menangani sisanya, dan para gadis mengangguk kagum. Melangkah maju ke medan perang terbuka, ia mengalihkan seluruh fokusnya ke arah iblis yang menunggunya di depan. Memancarkan aura gelap yang mengerikan, Ayukawa bersiap untuk membereskan urusan ini. Terhibur oleh pemandangan itu, Jamie tertawa dan menuntut untuk mengetahui nama prajurit pemberani tersebut. Alih-alih menjawab, Ayukawa hanya mengarahkan jarinya ke bawah dan menarik garis di atas tanah. Sebuah garis tajam membelah bumi, mengukir batas yang jelas di antara mereka berdua. Melihat melintasi parit yang baru saja diukir, Ayukawa dengan tegas mendeklarasikan batasan yang telah digambar di tanah tersebut. Ayukawa menyampaikan ancaman dingin, memperingatkan sang iblis bahwa jika ia melangkah melewati garis itu, ia akan mati. Dengan arogan menolak peringatan tersebut, Jamie dengan sengaja menghentakkan kakinya tepat di atas garis batas. Detik saat kakinya menyentuh tanah, Ayukawa menghilang dan muncul kembali di atas sang iblis dengan kecepatan yang menyilaukan. Sebelum sang iblis sempat bereaksi, keterkejutan memenuhi matanya. Ayukawa mengumumkan serangannya terlebih dahulu, menyerukan bahwa ia mengincar langsung ke perut sang iblis. Ia membenamkan kepalan tangan berlapis bayangan yang sangat kuat ke perut sang iblis, menyuruhnya untuk membela diri seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Saat energi gelap meledak keluar dari punggung sang iblis, Ayukawa dengan dingin memerintahkannya untuk membela diri dengan benar di lain waktu. Jatuh berlutut, Jamie megap-megap mencari udara dalam kesakitan saat ia merasakan mananya terkuras habis. Berdiri tegak di atasnya, Ayukawa memerintahkan sang iblis untuk bangkit kembali, memperingatkan bahwa pertarungan mereka baru saja dimulai. Dengan matanya yang menyala oleh api biru, Ayukawa menuntut agar sang iblis menyerangnya dengan kekuatan penuh jika ia tidak ingin pertarungan ini segera berakhir. Terbakar semangat oleh tantangan tersebut, Jamir tertawa secara maniak dan mencabut pedang ilahinya. Melesat maju dengan kecepatan tinggi, ia mengayunkan bilah pedangnya yang bercahaya lurus ke arah Ayukawa. Namun di tengah ayunan, mata sang iblis melebar karena tidak percaya. Dengan mudah menghindari pedang tersebut,
Ayukawa melancarkan serangan balasan telak yang menghantam sang iblis ke tanah. Terbatuk-batuk di tengah debu, Jamier mengeluarkan tawa tak masuk akal meskipun kerusakan yang dideritanya cukup parah. Memaksa dirinya bangkit berdiri, ia berteriak bahwa pertempuran ini semakin luar biasa. Mengangkat pedang ilahinya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, ia kagum bisa menemukan manusia permukaan yang mampu mendorongnya sehebat ini. Dari kejauhan, para penjelajah wanita menyaksikan dengan ngeri saat sang iblis melepaskan gelombang tekanan magis yang luar biasa. Berteriak melintasi medan pertempuran, sang iblis secara resmi meneriakkan nama aslinya, Remier Ino. Melesat maju terbungkus cahaya yang menyala-nyala, ia secara resmi mengakui Ayukawa sebagai prajurit dan pria sejati. Mengayunkan senjatanya dalam serangan habis-habisan, ia mendeklarasikan duel suci antar pria. Seketika mengaktifkan seni bayangannya, bilah pedang gelap milik Ayukawa membelah sang iblis bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Remier menyaksikan dengan rasa teror yang luar biasa saat pedang ilahinya hancur berkeping-keping menjadi serpihan kecil yang berpijar. Dalam sepersekian detik, baik senjata ilahi maupun zirah mana pamungkasnya hancur total. Menyadari luka-lukanya tidak akan bisa beregenerasi, ia merasakan sensasi mengerikan di mana-mananya sendiri terpotong berkeping-keping. Ia menyadari bahwa kekuatan gelap yang luar biasa ini adalah sebuah skill nyata, dan kejutan memenuhi benaknya ketika menyadari bahwa hal tersebut seharusnya mustahil dimiliki atau digunakan oleh seorang manusia. Menyalurkan kekuatannya melalui senjatanya, artefak ilahi milik Ayukawa berkobar dengan energi gelap. Berjuang untuk membela diri, sang iblis menyadari bahwa kemampuan bertarung Ayukawa jauh melampaui seluruh batasan manusia. Bergerak dengan kekuatan yang luar biasa, Ayukawa dengan mudah merobek setiap pertahanan yang coba dibentuk oleh sang iblis. Tanpa secercah keraguan atau belas kasihan di matanya, Ayukawa bersiap untuk melancarkan pukulan penutup yang menentukan. Menusuk sang iblis tepat tembus ke dadanya, Remier menyadari bahwa tingkat kekerasan yang mengerikan ini mengingatkannya pada sosok legendaris. Memuntahkan darah hitam, Remier tertawa kecil dengan lemah dan mengakui bahwa Ayukawa benar-benar menakutkan. Menyebut pertarungan ini sangat luar biasa, sang iblis hancur menjadi abu yang berpijar dan binasa. Saat tubuhnya larut, batu mana miliknya yang melayang menggemakan sebuah peringatan terakhir kepada adik laki-lakinya bahwa manusia ini sangatlah berbahaya. Mengulurkan tangannya, sistem mengonfirmasi keberhasilan penaklukan monster kelas SS. Prometheus mengulurkan tentakel slime dari lengan Ayukawa, mengonfirmasi penangkapan batu mana kelas SS tersebut. Sistem mulai mengambil dan menyerap inti tersebut, membuat Ayukawa sedikit lengah. Sambil memasang wajah datar saat menyaksikan Ainya mencerna inti tersebut, Prometheus memuji pekerjaannya dan menginformasikan bahwa masih ada satu monster kelas SS yang tersisa di area tersebut. Prometheus mengidentifikasi bahwa Toa Fitsuki saat ini berada di posisi terdekat dengan ancaman yang tersisa, dan Ayukawa bersiap untuk menuju ke arahnya. Masih bersembunyi di dekat sana, siswa laki-laki yang penuh iri itu menatap Ayukawa dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Ia bergetar tak terkendali, secara keras kepala menolak untuk percaya bahwa seorang manusia laki-laki bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu gila. Berusaha memprovokasi semua orang, si pengecut berteriak kepada orang banyak bahwa Ayukawa adalah orang yang sama yang pernah memukulnya dulu. Ia secara histeris menuduh Ayukawa sebagai sesosok monster, mengklaim bahwa itulah satu-satunya alasan mengapa seorang pria bisa bertarung seperti itu. Kehilangan akal sehatnya, ia menuntut agar para penjelajah wanita mengeksekusi Ayukawa di tempat karena menggunakan kekuatan bayangan. Kedua penjelajah wanita tersebut menatap si pengecut yang berteriak itu dengan rasa jijik yang sepenuhnya tanpa keraguan. Terganggu oleh tatapan dingin mereka, ia berteriak menanyakan mengapa tidak ada yang mendengarkan tuduhannya. Ia terus memekik bahwa Ayukawa adalah orang gagal yang tidak berguna dan monster berbahaya. Saat ia terus berteriak bahwa sudah tugas penjelajah untuk membunuh Ayukawa, sebuah sepatu hak tinggi melangkah tepat di belakangnya. Merasa muak dan lelah dengan rengekan pengecut itu, Natsukawa maju dan melayangkan tamparan keras yang telak di wajahnya. Terkejut oleh tamparan keras tersebut, siswa pengecut itu tergagap menyebut nama Natsukawa dengan rasa tidak percaya. Dengan wajah yang memerah padam, Natsukawa mengipasi dirinya dengan kedua tangan untuk menguasai kembali ketenangannya. Sambil memegang pipinya dengan penuh tekad, ia menyemangati dirinya sendiri untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat gerakannya, Yukawa berbalik untuk mengungkapkan kekhawatiran atas luka-lukanya yang tersisa. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Natsukawa menerjang ke depan dan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Yukawa dalam sebuah pelukan erat yang tiba-tiba. Merasa benar-benar salah tingkah akibat sentuhan fisik yang mendadak itu, Ayukawa bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Sambil memeluknya lebih erat lagi, Natsuko dengan berlinang air mata berteriak bahwa ia sekarang benar-benar baik-baik saja hanya karena Yukawa telah menyelamatkannya. Bersandar di dadanya, ia berbisik lembut bahwa ia sudah baik-baik saja sekarang. Menyadari bahwa semua siswa dan penjelajah di sekitar mereka sedang memperhatikan mereka, Ayukawa tergagap karena rasa malu yang luar biasa. Sambil cemberut manis, Natsukawa menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawanya, membuat para siswa pengecut terdiam 1000 bahasa. Menyaksikan pelukan mereka, siswa pengecut itu mencengkeram kepalanya karena cemburu, mempertanyakan mengapa Natsukawa memilih Ayukawa di atas semua orang. Saat Prometheus memperingatkannya tentang keberadaan tanda mana kuat lainnya di dekat situ,
Ayuko dengan penuh rasa bersalah bersiap untuk melepaskan pelukannya. Melihat ekspresinya, Natsukawa langsung menyadari bahwa pemuda itu hendak pergi menyelamatkan orang lain lagi. Sambil memancarkan senyuman yang cerah dan indah, ia memanggil nama lengkap Yukawa dan mengajaknya pergi makan bersama begitu ia kembali. Saat Prometheus mendesaknya untuk segera cepat, ia menyetujuinya dengan gugup dan bersiap melangkah masuk ke dalam portal bayangan. Melihat Yukawa menghilang ke dalam kegelapan hampa tersebut, Natsukawa merapatkan kedua tangannya di belakang punggung dan berbisik pada dirinya sendiri betapa kerennya pemuda itu. Sementara itu, di bagian lain dari kota yang hancur, Toa Fuitsuki berdiri di tengah hujan deras, mengamati sebuah pemandangan yang telah hancur lebur. Menatap sesosok iblis bersayap tingkat tinggi yang bertengger di atas bola yang hancur, Toa bertanya apakah iblis itu yang menyebabkan kehancuran ini. Iblis berambut pirang itu melambai santai dengan senyuman miring, bertanya apakah wanita itu punya masalah dengan hal tersebut. Toa dengan dingin mengakui bahwa menanyakan pertanyaan yang sudah jelas pada monster adalah buang-buang napas. Tanpa berkata-kata lagi, sihir berkobar di bawah sepatu Botou, membuat iblis itu lengah. Ia menerjang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, mengayunkan pedang beratnya dalam tebasan mematikan. Menatap langsung ke mata sang iblis, ia mengatakan bahwa keberadaannya sangatlah tidak menyenangkan. Tebasan dahsyatnya melepaskan gelombang kejut besar yang meluluh lantakan puing-puing di sekitarnya. Saat asap mulai mereda di tengah hujan, Towel menurunkan pedangnya dan memindai area tersebut untuk mencari korban yang selamat. Mendengar samar-samar suara anak kecil yang menangis di kejauhan, matanya melebar. Ia langsung berlari menuju asal suara tangisan tersebut. Di tengah gang yang suram akibat hujan, seorang gadis kecil tak berdaya terisak di samping seekor anjing putih yang tak bergerak. Gadis kecil itu mengusap matanya, menangis dalam keputusasaan yang utuh. Tiba-tiba merasakan kehadiran yang hangat mendekatinya, gadis kecil itu mendongak melalui air matanya. Toa meluncur dengan lututnya tepat di samping anak itu, mendarat dengan lembut di atas trotoar yang basah. Gadis kecil itu berhenti menangis sedetik, mendongak menatap sang pahlawan dengan terkejut. Toa mengulurkan kedua tangannya untuk menawarkan pelukan hangat kepada anak yang ketakutan itu. Menarik anak itu ke dalam dekapannya, Toa dengan lembut memuji karena ia telah bertahan dan selamat dari mimpi buruk tersebut. Ia meminta maaf karena datang terlambat dan dengan lembut bertanya apakah anak itu merasa takut. Merasa aman pada akhirnya, anak kecil itu menangis terseduh-seduh karena lega, berpegangan erat pada Toa. Toa memeluknya dalam diam, ekspresinya dipenuhi dengan rasa simpati yang tenang. Sambil terisak tak terkendali, anak kecil itu menjelaskan bahwa anjingnya yang bernama Leo telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Ia menceritakan dengan berlinang air mata bagaimana sesosok monster berzirah menendang Leo, membuat anjing pemberani itu tergeletak tak berdaya di tanah. Toa tersenyum lembut dan mengatakan kepada anak itu bahwa ia memiliki keluarga yang benar-benar luar biasa. Menempatkan kedua tangannya yang bercahaya di atas anjing yang terluka itu, Toa menyalurkan sihir penyembuhan tingkat tingginya untuk memulihkannya. Cahaya keemasan itu bekerja seketika, dan Leo membuka matanya, bangkit kembali sepenuhnya. Leo duduk dengan gembira dan mengeluarkan gonggongan, membuat anak kecil itu tertegun tidak percaya. Sambil bersorak gembira, Leo menjilat wajahnya sementara anak kecil itu terkikik dengan air mata kebahagiaan di matanya. Toa kemudian dengan lembut bertanya di mana orang tua anak itu berada, yang membuat sang anak menunjuk ke kejauhan. Toa menoleh dan melihat dua warga sipil berlumuran darah yang tak sadarkan diri tertimpa runtuhan. Merasakan mana mereka yang lemah, Toa mencatat bahwa kedua orang tua itu hampir tidak bernapas. Menyalurkan gelombang kekuatan restoratif yang kuat, ia menyatakan bahwa ini belum waktunya bagi mereka untuk mati. Mendorong kekuatan sihirnya hingga maksimal, ia memusatkan setiap ons energi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sihir penyembuhan yang ajaib itu menghidupkan kembali orang tua tersebut dan anak kecil itu dengan gembira berlari ke pelukan orang tuanya. Para penjelajah di sekitar mengenali Toa Futsuki dan bersorak lega karena ia tiba untuk menyelamatkan mereka. Seorang penjelajah wanita bergegas menuju Toa, mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bantuan tepat waktunya. Toa mengabaikan ucapan terima kasih itu dan memerintahkan mereka untuk memprioritaskan keselamatan warga sipil terlebih dahulu, tetapi di tengah kalimatnya, indera bahayanya bergejolak saat ia mendeteksi serangan kejutan yang mendekat. Ia langsung berbalik ke arah para penjelajah terdekat untuk memperingatkan mereka. Melihat gelombang besar sihir cair terbentuk di atas kepala, Toa memerintahkan semua orang untuk tiarap. Sebuah aliran bertekanan tinggi dari sihir air datang menghantam seperti gelombang pascang, tsunami. Toa melompat ke dalam aksi dan mengayunkan pedang beratnya untuk membelah langsung ledakan air tersebut. Berputar dengan presisi, ia membelokkan mantra cair itu menjauh dari warga sipil. Terkesan oleh refleksnya, suara iblis itu bergema dari dalam air. Menjelmakan kembali tubuh cairnya di udara, iblis bersayap itu terkekeh karena ia telah meremehkan Toa. Toa mencatat bahwa ia pasti telah menebas iblis itu, tetapi si iblis memuji serangannya sementara ia sendiri menerima 0 kerusakan. Toa memerintahkan para penjelajah untuk tetap bersembunyi, menyadari bahwa tubuh iblis itu seluruhnya terdiri dari cairan. Dikelilingi oleh air, iblis itu tertawa terbahak-bahak sebelum merayu Toa, menyebutnya cantik. Ia menyelam ke dalam pusaran air, menyatakan bahwa ia ingin melihat wajah Toa dari dekat. Toa dengan sigap melompat mundur untuk menghindari pilar-pilar air yang berjatuhan. Ia mendarat dengan anggun di trotoar yang basah,
mempertahankan keseimbangan yang sempurna. Mengambil inisiatif, ia melompat lurus ke udara ke arah monster yang melayang itu. Menatap tajam langsung ke arahnya, ia dengan nada mengejek menyatakan bahwa ia datang untuk menunjukkan wajahnya dari dekat. Toa melepaskan rentetan tebasan berkecepatan tinggi yang merobek wujud cair iblis tersebut. Menonton dari balik puing-puing, seorang penjelajah wanita bersorak, percaya bahwa Toa telah menghabisi monster itu dalam sekejap. Toa dengan tegas memperingatkan mereka kembali untuk tetap bersembunyi dan tidak menurunkan kewaspadaan, memperingatkan bahwa iblis itu belum mati. Iblis air itu langsung memanifestasikan wujudnya tepat di belakang punggung Tao, berbisik tepat di telinganya. Iblis itu mengonfirmasi kecurigaannya dengan senyuman mengerikan. Ia melepaskan ledakan cair dari jarak dekat yang melalap tubuh Tawa dari belakang. Rasa terkejut memenuhi mata Tao saat sihir cair itu menghantam tubuhnya. Jatuh ke dalam genangan air, iblis itu mengejeknya karena gagal melindungi warga sipil. Membentuk kembali tubuhnya, iblis itu menyatakan bahwa ia sekarang akan memburu dan membantai warga sipil tak berdaya yang bersembunyi di dekat sana. Menolak untuk menyerah begitu saja, Tao menerobos keluar dari genangan air dengan kemurnian amarah di matanya. Iblis itu menyeringai, mencatat bahwa di balik penampilan luarnya yang tangguh, Tao adalah sosok yang berhati lembut dalam urusan warga sipil. Memperluas sihirnya menjadi bola air raksasa di langit, ia mengaktifkan skillnya Expansion Heavenly Water. Ia mengejek Toa dengan sebuah ujian, bertanya apakah wanita itu benar-benar sanggup melindungi manusia tak berdaya di bawah sana. Mencengkeram pedangnya dengan buku-buku jari yang memutih, Tao bergumam dalam kemarahan atas kekejamannya, melepaskan pembatasan sihirnya di bawah perjanjian Avalon. Lonjakan sihir yang luar biasa berkobar di sekelilingnya. Dikelilingi oleh sihir yang memancar, ia dengan pahit menyatakan bahwa inilah persisnya alasan mengapa ia sangat membenci laki-laki. Mengayunkan pedang raksasanya, ia memusatkan sihir yang telah dilepaskannya ke dalam satu serangan tunggal. Ia melepaskan tebasan terbang berwarna pelangi masif yang melengkung lurus ke angkasa. Tebasan terbang itu membelah bersisi iblis, namun iblis itu malah tertawa histeris melihat kekuatan serangannya. Membentuk kembali wujud cairnya dengan mulus, ia menyombongkan diri bahwa serangan Toa tidak akan bisa menyentuhnya. Saat menggunakan Heavenly Water, ia mengirimkan aliran deras sihir cair yang masif menghantam langsung ke arah keluarga tak berdaya di bawah sana. Tanpa ragu-ragu, Tawa melemparkan dirinya tepat ke jalur ledakan dahsyat tersebut untuk melindungi mereka. Saat ia mengorbankan dirinya ke dalam bahaya, iblis itu melayang turun tepat di sampingnya dengan senyuman sadis. Dari belakangnya, gadis kecil itu berteriak agar Toa waspada, menunjuk jarinya langsung ke punggung Toa yang tak terlindungi. Iblis itu terkekeh secara sadis, berteriak agar ia berhenti. Toa menerima hantaman penuh dari serangan pelarut Heavenly Water miliknya tepat di punggungnya, melindungi gadis kecil itu dengan tubuhnya sendiri. Tao mengabaikan luka bakar parahnya sendiri dan dengan lembut bertanya apakah anak itu terluka. Gadis kecil itu menjerit ngeri saat melihat pakaian Toa hancur dan punggungnya berasap akibat sihir korosif tersebut. Melayang di udara, sang iblis menyatakan sedikit kekecewaannya karena sihir korosif miliknya gagal melarutkannya seketika. Ia mencatat bahwa mana berkualitas tinggi miliknya mampu menahan proses pelarutan tersebut, lalu menyebutnya langka dan mengesankan. Berbalik dengan amarah murni yang membara di matanya, Tawa menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Meskipun Toa menebas lehernya hingga putus, iblis cairan itu tertawa kecil dengan santainya. Ia menjelaskan bahwa hanya skill sejati yang dapat mengatasi skill lain, seraya menyombongkan diri bahwa manusia sama sekali tidak mampu menggunakan skill. Mendengar istilah asing ini, Toa menjadi sangat kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan skill. Membentuk kembali wujud cairnya, sang iblis dengan nada mempermainkan mengajukannya untuk melanjutkan permainan mereka. Ia menyajikannya perlombaan melawan waktu yang penuh siksaan, bertanya apakah ia akan membantai para warga sipil terlebih dahulu atau wanita itu berhasil membunuhnya. Sudah kelelahan dan terluka parah, Tao menggertakkan giginya karena frustrasi. Melirik ke samping, sang iblis menyadari bahwa para warga sipil berhasil melarikan diri di tengah kekacauan tersebut, dan mengakui bahwa ia kalah dalam ronde itu. Sambil memamerkan senyum menyeramkan, ia mengalihkan perhatian penuhnya kembali ke arah Toa. Sementara sang iblis dengan nada mengejek mencatat bahwa ia hanya kalah dalam sebuah permainan, Toa berjuang keras untuk tetap berdiri. Ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak energi magis untuk melindungi anak itu dari serangan sang iblis. Iblis itu kembali memuji kecantikannya, mengklaim bahwa ia layak untuk berdiri berdampingan dengan ras miliknya. Mendekati gadis yang kelelahan itu, ia mengumumkan bahwa ia telah mengambil keputusan. Mengumpulkan sihir cair di tangannya, ia dengan nada menyeramkan mengusulkan agar mereka menikah. Ia menjelaskan bahwa kenikmatan air surgawi miliknya akan memenuhi otak sang gadis dengan airnya untuk mengendalikan pikirannya. Ia meyakinkannya dengan senyuman sinis, mengatakan bahwa ia akan segera jatuh cinta padanya. Saat ia menyombongkan diri tentang kebangkitan skill gadis itu, sebuah tinju melesat entah dari mana dan menghantam wajahnya tepat di tengah. Sebuah pukulan telak mendarat bersih di rahangnya, mendistorsi pipi cairnya. Terhuyung ke belakang, sang iblis mengeluarkan tawa kecil karena terkejut. Toa mendongak dengan rasa kaget luar biasa, bergumam tak percaya pada sosok yang berdiri di hadapannya. Menilai kondisinya, Yukoa mencatat bahwa ia telah menghabiskan seluruh energi magisnya.
Ia juga menyadari bahwa gadis itu menderita kehilangan darah yang parah. Menyadari dirinya mengalami beberapa patah tulang, Toa mengakui bahwa kondisi fisiknya tidak mungkin lebih buruk dari ini. Sebuah ingatan masa kecil melintas di benaknya, di mana Ayukawa menyuruhnya untuk memanggil namanya kapanpun ia berada dalam bahaya nyata. Mengingat janji pria itu untuk selalu datang menyelamatkannya, Toa dalam hatinya menyebutnya sebagai seorang idiot yang tidak peka karena tidak menyadari perasaannya. Sang iblis cairan dengan santai berbalik ke arah Ayukawa dan menanyakan namanya. Toa tersenyum miring dari tanah, menyatakan bahwa ia hanya mengizinkan orang yang ia sukai untuk memanggil nama depannya. Sang iblis terkekeh dan mengatakan ia akan menanyakannya lagi nanti setelah ia menjadikannya pengantin yang dikendalikan pikiran. Sebelum sang iblis sempat bertindak, energi bayangan gelap meletus saat Ayukawa menghilang begitu saja di udara. Melepaskan Shadow Embrace, pelukan bayangan, sistem mendeteksi monster tingkat S-Rank dan membuka kekuatan sejati dari seorang penjelajah tingkat SSS Rank. Muncul kembali tepat di depan wajah sang iblis, Ayukawa melancarkan pukulan telak sebelum musuh sempat bereaksi. Tinju bermuatan bayangan itu menghujam wajah sang iblis, menghasilkan dampak fisik langsung. Terhempas meluncur melintasi trotoar, sang iblis megap-megap karena terkejut mendapati kecepatan dewa seperti itu. Mengibas-ngibaskan sisa hantaman tersebut, sang iblis dengan arogan mengulangi pernyataannya bahwa serangan fisik tidak ada gunanya tanpa skill. Namun di tengah kalimatnya, sang iblis tiba-tiba memuntahkan gelombang besar darah biru gelap. Rasa teror memenuhi pikirannya saat ia menyadari bahwa ia menerima kerusakan internal nyata dari hantaman tersebut. Melangkah maju menembus kepulan debu, Ayukawa dengan nada mengejek bertanya apa yang baru saja ia katakan tentang skill tadi. Tertawa gugup, sang iblis menyadari bahwa umat manusia ternyata memiliki pengguna skill sejati. Berdiri di tengah kepungan aura gelap yang berputar-putar, Ayukawa menampakkan dirinya sebagai pemegang skill sejati yang telah mencapai puncak pertempuran tertinggi. Menunduk ke arah Toa yang kelelahan, Ayukawa dengan santai menyapanya menggunakan peringkat gelarnya. Sambil memanggil namanya, ia bertanya apakah wanita itu masih mampu bertarung di sisinya. Memerah padam, Toa merengut dan bergumam bahwa pria itu benar-benar tidak pernah berhenti bicara, lalu memaksakan dirinya bangkit kembali dan menggenggam erat pedang beratnya. Berdiri punggung-menpunggung dengan sang karakter utama, Toa mengonfirmasi bahwa ia siap, yang dibalas dengan senyuman penuh percaya diri oleh Ayukawa. Sementara itu, Arya mengumpulkan ketiga anggota tim wanita dan memberikan pengarahan tentang pertempuran tawa di pusat kota. Arya dengan tegas mengingatkan mereka tentang misi utama mereka. Gadis berambut merah yang energetik itu menyeringai dan secara main-main memanggil Arya dengan sebutan S. Para gadis lainnya tersenyum menyetujui, bertekad untuk membersihkan monster-monster lokal sebelum memberikan bala bantuan untuk bos mereka. Saat mereka bersiap untuk bergerak, Arya melihat seorang iblis tua bersayap bertengger santai di atas sebuah tank yang hancur di dekat sana. Iblis tua itu menunduk ke arah mereka dan dengan sopan bertanya apakah mereka sudah selesai berbicara. Dengan pembawaan yang tenang dan sinis, iblis tua itu menawarkan sebuah proposal agar mereka ikut dengannya secara damai ke wilayahnya. Namun, para gadis merespons dengan pembangkangan murni. Mengangkat tongkat runcinya, iblis tua itu terkekeh melihat betapa bersemangatnya para wanita muda tersebut. Seorang gadis iblis muda bersayap memperingatkan sang lelaki tua bahwa mereka harus segera menyelesaikan misi. Ia memberitahu bahwa kekuatan yang mengalahkan Jamie telah bergabung dengan prajurit kuat lainnya. Menyebut nama iblis air Sierra, ia memperingatkan bahwa mereka benar-benar bisa mati jika tetap tinggal dan bertarung. Kembali ke medan perang utama, Toa dan Ayukawa menggabungkan kekuatan mereka melawan Sakira dalam bentrokan yang intens. Sakira meluncurkan hantaman air, berkeringat deras saat ia merasakan arus pertempuran berbalik melawannya. Ayukawa menyalurkan seni bayangannya, merangsek menembus penghalang air Sakira. Tebasan gelap itu merobek tubuh Sakira, membuatnya mendengus kesakitan. Berdarah-darah, Sakira menyadari dengan ngeri bahwa teknik transformasi tubuh cairnya gagal total menetralisir serangan Ayukawa. Ia sampai pada kesadaran mengerikan bahwa tebakan bayangan Ayukawa dapat menghancurkan kekuatan hidupnya secara langsung. Saat Toa bergabung dalam penyerangan dengan api, Ayukawa mencatat kepanikan luar biasa di wajah sang iblis. Sakira menggertakkan giginya, terkejut melihat Toa bergerak begitu agresif terlepas dari luka parah yang dideritanya. Ia mencatat dengan rasa ngeri bahwa gerakan wanita itu justru semakin tajam dari detik ke detik. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sakira meyakinkan diri bahwa ia masih bisa menetralisir serangan fisik mereka. Namun Ayukawa melompat turun dari atas bagaikan meteor, menghantamkan Sakira ke dalam tanah sambil bertanya apakah ini benar-benar waktu yang tepat untuk mengalihkan pandangan. Memuntahkan darah biru, Sakira megap-megap kebingungan menghadapi kekuatan luar biasa sang karakter utama. Mengamati kerusakan yang ditimbulkan, Tao menyadari bahwa energi gelap unik milik Ayukawa adalah kunci untuk melukai sang iblis cairan. Ayukawa mulai menjelaskan skill miliknya, tetapi Toa langsung memotongnya, menyatakan bahwa ia mempercayainya sepenuhnya tanpa perlu penjelasan. Ayukawa dibuat sangat kebingungan, bertanya-tanya mengapa Toa menaruh kepercayaan mutlak padanya. Marah karena diabaikan, Sakira melonjak naik dari dalam pilar air yang besar, mengaktifkan Heavenly Water Surge, lonjakan air surgawi. Melihat gelombang pamungkasnya menelan mereka bulat-bulat, Sakira menyombongkan diri bahwa tubuh manusia akan larut seketika di dalam teknik terkuatnya. Tanpa gentar,
Ayukawa merapal Shadow Arc Great Barrier, penghalang besar busur bayangan, melindungi dirinya dan Toa sepenuhnya di dalam kubah sihir gelap yang tak tembus. Menatap penghalang gelap itu dengan teror murni, Sakira tergagap, bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Ayukawa. Mencoba mendapatkan kembali kendalinya, Sakira memutuskan untuk kembali menargetkan warga sipil yang lemah demi memicu gangguan. Namun sebelum Sakira sempat bergerak, Ayukawa mencengkeram gagang pedangnya, memancarkan energi gelap, lalu menghunus pedangnya dalam sebuah teknik iaijutsu yang menyilaukan. Ayukawa dengan santai bertanya apakah ia benar-benar Sakira. Sakira membeku kaget saat mendengar nama aslinya diucapkan. Sebuah tebasan tak kasat mata merobek dada Sakira, memercikan darah biru kemana-mana. Sakira megap-megap dalam kebingungan saat darah mengalir deras dari mulutnya. Ayukawa dengan dingin membedah skill esrang milik Sakira, mengungkapkan bahwa skill itu memerlukan waktu persiapan, charge up, sebelum dapat diaktifkan. Kepanikan menguasai pikiran Sakira saat ia menyadari bahwa ia bahkan tidak melihat tebasan yang merobek tubuhnya. Jatuh ke dalam genangan air, Sakira berjuang untuk memahami bagaimana seorang outsider bisa mengetahui rahasianya. Dengan ketakutan, Sakira bertanya-tanya bagaimana Ayukawa bisa mengetahui namanya dan detail akurat dari skill miliknya. Saat ingatan masa lalu Ayukawa bermunculan kembali, ia mengangguk pada dirinya sendiri, mengonfirmasi bahwa ingatannya tentang monster ini mulai kembali. Ia mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Sakira adalah malapetaka tingkat SS yang memusnahkan 20% umat manusia dengan banjir global. Dikenal sebagai Raja Air, Sakira adalah salah satu dari 7 malapetaka yang bertarung dan membunuh Ayukawa di garis waktu sebelumnya. Ayukawa mencatat bahwa Sakira yang ia kenal di kehidupan lalunya terlihat sangat berbeda dari wujud humanoidnya saat ini. Toa berteriak kepada Hario untuk terus menekan serangan dan pria itu dengan gugup mematuhinya. Dilanda kepanikan, Sakira berteriak menyuruh mereka agar tidak bersikap arogan. Sebelum ia sempat menyelesaikannya, sebuah prisma kristal biru masif merangkap Sakira sepenuhnya. Baik Toa maupun Ayukawa terhenti dalam keterkejutan atas kedatangan penghalang kristal yang tiba-tiba itu. Sebuah suara tua bergema dari atas, memuji kekuatan mereka saat Sakira disegel di dalam prisma tersebut. Toa mendelik tajam ke langit, menuntut untuk mengetahui apa yang telah ia lakukan pada timnya. Menengadah ke atas, mereka melihat Arya dan tim wanita terjebak di dalam prisma kristal raksasa yang dipegang oleh sang iblis tua beserta rekan-rekannya. Dengan lemah mendongak ke arah para tetua mereka, Sakira bertanya mengapa Profesor dan Sil datang untuk menjemputnya. Sang profesor menjelaskan bahwa atas perintah raja mereka, invasi tersebut resmi dibatalkan dan mereka harus mundur. Sebuah gerbang dimensional masif terbuka di langit untuk membawa mereka kembali. Toa berteriak marah, menolak membiarkan mereka melarikan diri setelah menyebabkan begitu banyak kehancuran. Menertawakan kekalahan tersebut, sang profesor menyatakan bahwa mereka sebelumnya kurang persiapan, seraya mendeklarasikan bahwa mereka akan membawa para gadis yang tertangkap sebagai harta rampasan perang. Profesor mengucapkan perpisahan saat pintu dimensional yang besar mulai menutup, berjanji bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Menolak membiarkan mereka kabur, Ayukawa mengulurkan tangannya ke arah gerbang yang sedang menutup. Menerjang ke depan, dia secara paksa memegang pintu dimensional yang menutup dengan tangan kosong. Membuka paksa pintu tersebut dengan kekuatan murni dan aura gelap, dia menggeram bahwa sama sekali tidak ada cara dia membiarkan mereka lolos.